dalam keadaan tergelap yang hanya diterangi oleh cahaya pucat bulan. Ricardo berdiri di hadapan heroin Bianca. Dia menuduhnya meracuni Maria. Bianca tidak membantahnya. Karena jika dia menyingkirkan Maria, semuanya akan berjalan lancar dalam pikirannya. Ricardo seharusnya bersamanya. Wanita licik itu hanya mengaburkan penilaiannya. Dia melangkah lebih dekat sambil berbisik. Biarkan aku menyelamatkanmu. Tetapi Ricardo yang menggenggam pedangnya dengan erat menjawab. Akulah yang akan menyelamatkanmu. Bianca senang dia akhirnya menyadari. Dan kita akan kembali padanya, tetapi kebahagiaannya cepat memudar ketika Ricardo menarik pedangnya dan menggorok lehernya. Dia telah memutuskan untuk membunuhnya agar dia tidak berbuat dosa lagi. Sebagai mantan tunangannya, dia akan memberikan penebusan kepada Bianca. Sang heroine melemparkan buku itu dengan jijik, tidak percaya ini nyata. Pelayan itu masuk mendengar keributan. Tetapi Bianca tidak ingin melihat siapapun. Mendorongnya keluar, dia membeli buku ini tentang sejarah kekaisaran. Mengira itu hanya kronik sejarah biasa. Hanya ada satu alasan mengapa buku sampah ini menarik perhatiannya. Nama karakter utamanya adalah Ricardo, sama dengan nama tunangan Bianca. Tetapi kemudian gadis itu menemukan namanya sendiri dalam buku itu. Bianca, satu-satunya putri dari keluarga bangsawan Crawford. Marquise dan Marchioness dari kekaisaran yang besar. Dia mengira dia akan menjadi pahlawan dalam cerita ini tetapi akhirnya menjadi penjahat yang dieksekusi di bab terakhir. Matahari menerangi taman estate saat Bianca dan tunangannya menyelinap ke dalam bayangan gazebo. Menyeruput kopi dan bertukar obrolan tentang cuaca. Ricardo Winchester, seorang pria tinggi berbahu lebar dengan fitur yang sempurna. Dia bukan hanya pewaris salah satu kadipaten terkuat, dia juga seorang pendekar pedang tingkat atas. Bianca menatap tunangannya seolah dia adalah hal terbaik sejak roti iris. Terpesona oleh suaranya yang dalam dan memikat. Keluarganya mungkin tidak sebanding dengan kadipaten Winchester tetapi mereka tetap orang-orang berpengaruh. Dan Bianca bukanlah orang yang lemah. Dia adalah salah satu kecantikan teratas kekaisaran. Tetapi pahlawan sejatinya, kebalikannya total, Maria yang biasa saja, yang kemudian ternyata adalah putri tidak sah dari Marquise Wensbury. Maria memang cantik, tetapi dia datang ke ibu kota dari desa terpencil, semua kasar dan hampir tidak terdidik. Dan Bianca tidak akan mundur dari seorang wanita yang bahkan belum pernah dia dengar. Ricardo tidak pernah memberikan perhatian pada Bianca, tidak menunjukkan rasa jijik atau kebencian. Hanya tetap tenang seperti mentimun. Tetapi dalam buku itu, dia adalah pria penuh gairah yang membara. Ricardo tidak pernah seperti ini dengan Bianca, tetapi bagian terburuk. Dia tidak tahan dengan adegan-adegan dalam buku itu. Di mana dia dan Maria terjebak dalam cinta yang liar dan menghabiskan segalanya, tetap saja Bianca membaca ulang bagian-bagian itu berulang kali, menganalisis setiap detail. Setiap kali dia memikirkannya, wajahnya akan memerah begitu keras hingga Ricardo langsung menyadarinya. Bianca langsung bertanya kepada tunangannya. Dalam keadaan apa kamu bisa membunuh seseorang? Dia menjawab mungkin dalam perang. Dan itu sesuai dengan versi bukunya, Ricardo adalah veteran dari 2 perang. Pria itu benar-benar bingung. Kenapa dia membahas hal itu tiba-tiba? Dalam buku, sang pahlawan wanita tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ricardo meninggalkannya. Cintanya padanya begitu mendalam hingga membuatnya menjadi cemburu yang parah. Dan pada akhirnya, dia melampiaskan semua kemarahan itu pada Maria. Bianca siap membunuhnya hanya untuk mendapatkan Ricardo kembali. Tetapi dia tidak bisa memberitahu tunangannya tentang semua ini, jadi dia hanya berkata lupakan saja. Lalu Ricardo mengatakan ini, aku hanya akan membunuh seseorang jika mereka menyakiti seseorang yang aku cintai. Kata-katanya membuatnya merinding dan tiba-tiba adegan akhir buku itu terlintas di pikirannya. Ricardo mulai berpikir Bianca tidak dalam kondisi baik hari ini. Pertama dia memerah, sekarang dia pucat seperti hantu. Dia terkejut oleh perhatian mendadak dari Ricardo. Saat dia meninggalkan gazebo, pria itu memberitahunya untuk tidak terlalu memaksakan diri dan untuk bersantai. Tetapi Bianca tidak percaya dia benar-benar peduli. Pertunangan ini hanyalah aliansi formal antara keluarga mereka. Sang pahlawan wanita pergi ke toko buku. Untuk menggali lebih dalam tentang novel yang dia beli di sini 3 hari yang lalu. Tetapi yang mengejutkannya, petugas toko mengatakan mereka tidak pernah menjual buku seperti itu. Dia menunjukkan bahwa sampul buku itu tidak memiliki segel resmi toko mereka ketika seorang pelanggan mengambil buku. Petugas menandainya dengan memotong label harga. Untuk mencegah kebingungan dengan buku dari toko lain. Ditambah lagi, dalam 40 tahun bekerja, dia tidak pernah melihat judul itu sebelumnya. Buku sejarah biasanya mencantumkan penulisnya.
Dan novel romansa tidak laku kecuali judulnya mencerminkan romansa. Jadi dia yakin sekali tidak pernah menjual buku itu kepada Nona Crawford. Bianca menatapnya dengan tajam dan berkata, "Jika kamu berbohong, kamu akan membayar dengan nyawamu." Pria itu bersikeras bahwa dia tidak akan pernah berbohong padanya. Dia berpikir toko itu perlu cara yang lebih baik untuk menandai buku mereka daripada memotong label. Cukup gunakan spidol, pencuri tidak bisa memalsukan tanda. Pedagang itu berterima kasih kepada gadis itu atas saran yang bagus. Dan dia keluar dari toko, kembali ke rumah. Bianca menghela napas berat sambil berdiri di dekat rak buku. Dia telah terobsesi dengan buku ini selama berhari-hari. Seorang pelayan masuk untuk membantunya bersiap-siap untuk makan malam amal Sir Wensbury, saat dia mulai mempersiapkan acara itu. Bianca berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu melupakan buku itu. Seluruh cerita ini hanyalah omong kosong. Tidak mungkin seseorang yang sebaik Sir Wensbury memiliki anak di luar nikah. Lagi pula Ricardo tidak akan meninggalkan Bianca untuk seorang anak nakal. Menatap refleksinya, dia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ini tidak mungkin terjadi. Dia sudah merapikan rambutnya dan mengenakan gaun itu. Sepatu adalah satu-satunya yang tersisa. Pelayan junior memberikannya sepasang sepatu putih, tetapi Bianca langsung tidak terkesan dengan pilihan itu. Dia berargumen bahwa sepatu putih tidak cocok dengan gaun merah dan memarahi pelayan. Mata pelayan itu membelalak ketakutan. Keheningan menyelimuti ruangan. Bianca menyadari bahwa pelayan itu pasti memiliki alasannya. Mungkin dia hanya melihat kecantikan dengan cara yang berbeda. Pelayan senior berjanji akan memberikan teguran keras kepada pelayan junior. Bianca menghela napas lalu dengan tenang meminta untuk membawakan sepasang sepatu hitam. Bianca tahu para pelayan takut padanya, tetapi dia tidak pernah berusaha untuk memenangkan hati mereka. Itu membuat segalanya lebih mudah ketika mereka selalu dalam keadaan tegang. Sedikit kemudian, sang pahlawan sudah duduk di acara amal Westbury. Pria itu membanggakan bahwa dia sendirian telah memenggal 33 pria di medan perang. Bianca tidak percaya dia menghabiskan 3 jam untuk mempersiapkan acara membosankan ini. Meskipun begitu, dia cepat memuji Sir Westbury atas cerita-ceritanya yang menghibur. Dia merasa terhormat dipuji oleh seorang gadis muda yang begitu menawan. Bianca diam-diam bertanya-tanya berapa banyak mayat lagi yang akan dia tambahkan ke cerita itu. Setiap kali jumlahnya semakin besar. Lord Westbury tertawa, mencatat bahwa masa kejayaannya sudah berlalu dan bintang baru kekaisaran adalah Win Kaiser. Ricardo dengan rendah hati menjawab bahwa dia melebih-lebihkan. Westbury memberitahu pemuda itu yang mengingatkannya pada dirinya yang lebih muda. Untuk berhenti bersikap terlalu merendah, lalu dia mengalihkan topik, menanyakan kepada Ricardo dan Bianca kapan mereka berencana untuk menikah. Ketika Kaiser menjawab bahwa mereka pasti akan melakukannya pada akhirnya. Pertama, Bianca menunggu acara debutnya berlalu, lalu menunggu kembalinya Ricardo dari perang. Kemudian dia menunggu sampai dia berusia 20 tahun, berharap dia akan melamar, tetapi sudah 3 bulan berlalu sejak ulang tahunnya. Dan Ricardo belum meminta dia untuk menikah. Sekarang dia mengatakan bahwa sejak keluarga mereka membuat janji, mereka harus menepatinya. Kenyataannya adalah pernikahan antara keluarga bangsawan lebih tentang kepercayaan dan aliansi daripada cinta yang sebenarnya, tetapi Bianca sebenarnya memiliki perasaan yang nyata untuk Ricardo dalam perjalanan pulang dari makan malam. Sang pahlawan menyarankan agar mereka berbicara. Dia mengangkat topik pernikahan mereka yang disebutkan saat makan malam. Ekspresi Ricardo menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Bianca tetap menyarankan untuk memulai persiapan pernikahan lebih awal. Itu bisa memakan waktu lama. Ricardo tidak menunjukkan kegembiraan. Dan tetap tenang seperti biasa. Menyadari hal ini, sang pahlawan bertanya apakah mereka bahkan akan menikah. Ricardo menatapnya diam-diam sejenak. Lalu berkata, sepertinya begitu. Bianca tiba-tiba teringat pada adegan serupa dalam buku. Di mana penjahat berteriak, "Kau berjanji untuk menikahiku." Tetapi dia melanjutkan menjelaskan bahwa dia maksudkan. Mereka akan mencoba menghormati janji yang dibuat kepada keluarga mereka. Dia menunjukkan bahwa karena Finchizers dan Crawfords masih memiliki kontrak, dia secara teknis adalah tunangannya. Dalam buku, Ricardo menyatakan bahwa kontrak itu tidak berlaku dan mereka membatalkan pertunangan. Bianca mengingat adegan ini dan memutuskan untuk bertanya. "Apakah kamu ingat anjing yang kamu miliki saat kecil?" Pria itu bingung bagaimana dia bisa tahu. Sang pahlawan wanita mengatakan bahwa dia mendengar tentangnya. Tetapi siapa yang memberitahunya tidak penting. Dalam buku, ketika Ricardo melihat Maria memberinya kepercayaan tanpa syarat itu. Dia teringat pada anjingnya di masa kecil, makhluk hidup pertama yang pernah dia percayai atau cintai. Jadi sang pahlawan wanita, sama seperti Maria dalam novel.
Menyarankan mereka untuk mendapatkan anjing dari ras yang sama setelah mereka menikah, dia menolak. Tidak ada yang bisa menggantikan anjing setianya, dan Bianca bahkan tidak seharusnya mencoba mengisi sepatu orang lain. Gadis itu membanting pintu perpustakaan dengan marah. Dia mengambil buku terkutuk itu, rasanya mulai seperti ramalan baginya. Bianca tidak akan percaya bahwa dia adalah penjahat, itu murni omong kosong baginya. Kemarahan mendorong keinginan Bianca untuk merobek buku itu. Tetapi buku itu tidak bergerak untuk beberapa alasan. Dia melemparkan buku itu ke dalam perapian, bertekad untuk membakarnya hingga menjadi abu. 10 menit berlalu, buku itu masih tidak terbakar. Dia menarik buku itu dari api, tampak lebih baru, lebih bersih dari sebelumnya. Jika buku itu benar, para pahlawan akan bertemu pada hari Santo George, jatuh cinta, dan Bianca hanya ada di sana untuk merusaknya. Tetapi Bianca tidak akan membiarkan itu terjadi. Mengapa dia harus mati? Dia memiliki kecantikan, uang, status. Ini tidak masuk akal. Sang pahlawan wanita terbaring di sofa, membaca ulang buku itu untuk ketiga kalinya hari ini ketika ada ketukan di pintu. Para pelayan masuk untuk membantu nyonya bersiap-siap. Dan dia meletakkan novel itu. Dalam buku itu, Bianca yang egois yakin Ricardo mencintainya. Padahal tidak, dia menghabiskan uang dengan gila. Dan berpikir bahwa dia adalah wanita tercantik yang hidup. Dia adalah penjahat yang berteriak pada orang, memandang rendah orang-orang dengan status lebih rendah. Dan bersikeras bahwa dia selalu benar. Sekarang ketika pelayan senior bertanya apa yang ingin dikenakan nyonya, Bianca mengangkat bahu seolah itu tidak penting. Dan ketika yang lebih muda bertanya gaya rambut apa yang harus dilakukan, dia hanya berkata, "Sisir rambutku dan selesaikan saja." Sang pahlawan wanita tidak bisa memahami bagaimana seseorang sepertinya bisa menjadi penjahat. Ditambah lagi, dia tidak melihat ada yang salah dengan menghabiskan uangnya sendiri. Bianca hanya merasa aneh buku ini memutarbalikkan fakta yang jelas. Ketika saatnya memilih sepatu, dia bertanya kepada pelayan apakah dia suka yang dia sarankan kemarin. Gadis itu sangat ketakutan dengan kemarahan nyonya sehingga dia mulai membombardirnya dengan permintaan maaf. Kepala Bianca berputar dari cerita sedih pelayan itu. Dia yakin dia akan dipecat. Pelayan itu menangis terseduh-seduh. Ketakutan ditinggalkan tanpa apa-apa, tetapi Bianca setelah memastikan nama pelayan itu. Memilih sepatu, mengucapkan terima kasih, dan memerintahkan agar dia diberikan koin perak sebagai hadiah. Kemudian sang pahlawan wanita memberitahu Pana untuk mengirim pelayan ke arahnya. Ketika pelayan itu masuk, Bianca memintanya untuk memeriksa seseorang. Dia membutuhkan sebanyak mungkin informasi tentang seorang rakyat biasa dari Ancini bernama Maria Filona. Pikiran pelayan itu berputar dengan perintah itu. Tetapi dia hanya bertanya apa sebenarnya yang diinginkan nyonya darinya. Pertama-tama konfirmasi apakah gadis itu benar-benar ada. Kemudian menyelidiki usia Maria, apakah ibunya sakit dan apakah Maria berencana pindah ke ibu kota. Karena gadis itu adalah anak tidak sah dari Sir Wensbury dalam buku, hubungan mereka juga perlu diperiksa. Setelah mencatat semuanya, pelayan bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan lagi. Bianca bertanya apakah dia mendengar sesuatu tentang reputasinya. Reputasi Madame Crawford bersih, katanya. Madame adalah wanita yang menarik, elegan, dan cerdas. Dan mawar emas masyarakat teratas di Kekaisaran, tetapi Bianca tidak tertarik pada hal-hal yang sepele. Dia ingin mendengar apa pendapat staf tentang kepribadiannya. Semua staf mengagumi Madame mereka, kata pelayan, tetapi Bianca merasa dia sedang dipuji. Dia mengirimnya pergi mengingatkannya untuk memberikan koin perak kepada pelayan. Pelayan bertanya apakah gadis itu melakukan sesuatu yang istimewa untuk mendapatkannya. Mengingat air mata Bianca menjawab singkat, semacam itu. Sebagai gestur terakhir, sang pahlawan meminta pria itu untuk mengirimkan roti sisa ke rumah pelayan. Ditinggal sendirian, dia menyadari tindakannya jelas tidak berjalan dengan baik dan mungkin seperti dalam buku, dia menjadi penjahat yang diharapkan semua orang. Bianca tiba-tiba memperhatikan buku di meja mulai bersinar entah dari mana. Awalnya dia gugup itu mungkin meledak. Tetapi ketika cahaya meredup, dia mengambilnya. Kemudian dia melihat ada yang aneh. Ceritanya baru saja berubah. Awalnya buku itu berakhir dengan Ricardo dan Maria berciuman penuh gairah setelah kematian Bianca. Tetapi sekarang teksnya terus berlanjut. Mengeja apa yang terjadi setelah itu, tidak ada rumput yang tumbuh di kuburan penjahat. Dan orang-orang menghindarinya seolah-olah itu terkutuk. Hanya pelayan yang pernah Bianca tunjukkan kebaikan yang meletakkan bunga di sana dan itu layu hingga mati. Mungkin Bianca telah menjadi mimpi buruk total bagi setiap pelayan lainnya. Dia selalu mengira hubungannya dengan staf hanya tentang memberikan gaji.
Tetapi sekarang dia menyadari mungkin dia salah memahami seluruh dinamika ini. Cerita berubah karena dia melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan, benar-benar baik kepada seseorang. Pikiran itu memberinya semangat, dia memanggil pelayan dan memukulnya dengan perintah kereta. Bianca telah memutuskan saatnya melakukan sesuatu yang baik, dia bergegas menuju panti asuhan. Saat dia melesat keluar dari ruangan, sang pahlawan memerintahkan buku ceknya dibawa kepadanya dan sejumlah uang tunai disiapkan. Kereta tiba di panti asuhan dan segera kereta Lady Crawford muncul. Dia melangkah keluar dan mengamati bangunan yang terlihat jauh lebih baik daripada yang dia kira. Panya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia mengira nyonyanya membenci mengunjungi tempat-tempat yang kumuh seperti ini. Tepat saat itu dua gadis mendekati Bianca bertanya apakah dia mencari seseorang. Panya menjelaskan nyonyanya ingin berbicara dengan direktur panti asuhan. Gadis yang lebih tua berlari masuk untuk mengambil direktur. Bianca akan masuk, tetapi pelayan merasa itu terlalu banyak untuk nyonyanya. Tiba-tiba sang pahlawan memperhatikan anak yatim yang lebih muda berdiri di dekatnya menatapnya dengan intens. Gadis itu mengumpulkan keberanian dan bertanya kepada Bianca. Apakah kamu seorang putri? Ponya mencoba menjelaskan bahwa dia adalah Lady Crawford tetapi gadis itu bersikeras Bianca terlihat seperti putri sejati. Tidak ingin menyakiti perasaan gadis itu, Bianca menjawab saya hampir seorang putri. Meskipun pahlawan wanita tidak mengerti mengapa dia baru saja mengatakan itu, gadis itu tiba-tiba meraih tangannya. Dia menarik Bianca mengikutinya. Dan Ponya panik bagaimana jika tangan anak yatim itu kotor meskipun tangannya pasti kotor. Pahlawan wanita menyadari dirinya tidak merasa jijik sedikitpun. Direktur tempat penampungan Leon Sparta bertanya kepada Lady Crawford mengapa dia di sini. Wanita itu tidak percaya ketika gadis itu mengatakan bahwa dia di sini untuk mendukung tempat penampungan mereka. Dia berterima kasih kepada Bianca tetapi semuanya begitu tidak terduga sehingga Leon tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat sebagai imbalan atas bantuannya. Pahlawan wanita meminta direktur untuk menyebarkan berita bahwa Lady Crawford mensponsori tempat penampungan. Karena Leon tidak yakin apa yang perlu dia lakukan, pahlawan wanita menjelaskan lebih lanjut. Lala kecil yang tidak mau bergerak sedikit pun dari sisi Bianca sangat terpesona oleh putri hebat yang mengunjungi mereka. Pahlawan wanita bertekad untuk memperbaiki citra publiknya. Dan menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bukan penjahat. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan sponsorship. Direktur tempat penampungan berjanji akan melakukan apa yang diinginkan Bianca. Dan gadis itu segera mengeluarkan buku ceknya setelah menyelesaikan semua urusan. Leon dan Lala keluar untuk mengantar dermawan mereka. Wanita itu dengan air mata di matanya berterima kasih kepada Nona Crawford. Dana ini akan menutupi perbaikan bangunan dan pakaian baru untuk anak-anak. Dia tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bianca tetapi Bianca memberitahunya untuk tidak stres tentang itu. Ini hanya hal kecil baginya. Leon berjanji untuk menyebarkan berita tentang tindakan Bianca. Tiba-tiba Ricardo muncul untuk menemui mereka dan pahlawan wanita terhenti bingung mengapa dia di sini. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun dia memotong dengan menuntut di mana Bianca seolah-olah dia tidak seharusnya berada di sini. Pahlawan wanita benar-benar bingung. Apakah pria ini tidak menyadari siapa dia? Mengapa dia marah padanya? Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Sebelum Lala melompat untuk membela dirinya, anak-anak semua bersemangat bersumpah siapapun yang berani menatap putri akan ditambahkan ke daftar orang jahat. Bahkan jika itu Ricardo, tentu saja Bianca sudah 100 malam menjaga punggungnya sebelumnya. Tetapi tidak pernah merasakan tingkat keamanan ini. Lala tidak melambat memanggil Ricardo idiot dan total brengsek, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Bianca tersenyum sinis menebak dia seharusnya mundur pada titik ini. Kemudian di kantor direktur Ricardo meminta maaf menjelaskan dia mengira dia mengikutinya. Dia mengabaikannya, tidak masalah, dia berkata sambil diam-diam berpikir bahwa calon duk seharusnya tidak meminta maaf begitu mudah. Ricardo bingung. Mengapa Bianca tiba-tiba membayar untuk panti asuhan? Keluarga Crawford tidak melakukan amal. Dia memberitahunya bahwa ini adalah idenya sendiri, keputusannya sendiri dari anak-anak yang tahu namanya. Dia mengira dia sudah sering datang. Dia bilangnya, itu benar. Tetapi anak-anak tidak tahu tentang kebangsawanan dirinya, itulah sebabnya dia berpakaian sangat sederhana. Para yatim piatu mengira dia hanya seorang ahli pedang yang tangguh, dia telah mengajarkan anak-anak laki-laki cara mengayunkan pedang. Banyak orang biasa menjadi kesatria. Bahkan jika mereka tidak mencapai peringkat tertinggi, mereka masih mendapatkan kesempatan yang solid untuk hidup yang stabil. Bianca berpikir ini terdengar seperti rencana yang solid. Ricardo tidak hanya memberikan uang kepada yatim piatu tetapi sebenarnya mengajarkan mereka cara mencari nafkah. Sebagai seorang pandai pedang terkenal di Kekaisaran,
murid-muridnya mendapatkan keterampilan yang nyata. Dan surat rekomendasinya bisa meningkatkan karir mereka di kemudian hari. Sang pahlawan bertanya-tanya apakah gadis-gadis juga bisa belajar bermain pedang. Tetapi mari kita hadapi kenyataan, sulit bagi gadis-gadis untuk terjun ke dunia kesatria. Jadi kebanyakan dari mereka bahkan tidak berusaha keras, Direktur panti asuhan berkata setelah mereka mencapai usia dewasa. Kebanyakan dari mereka menikah atau pergi ke jalanan untuk mencari pekerjaan. Tanpa keterampilan khusus, mereka pada dasarnya hanya bisa bertahan hidup dengan pekerjaan sambilan yang bisa mereka temukan. Bianca bahkan tidak bisa membayangkan Lal kecil dalam keadaan seperti itu. Hanya memikirkannya membuatnya merasakan sakit di dada. Dia jujur bingung mengapa dia tiba-tiba begitu terharu tentang seorang anak yang baru saja dia temui. Sepertinya tidak adil bahwa anak laki-laki mendapatkan kesempatan untuk menjadi kesatria. Sementara gadis-gadis terjebak hanya bisa bertahan hidup, tetapi Ricardo ada benarnya. Menjadi kesatria tidak hanya tentang kemuliaan. Perang itu brutal, orang-orang mati, rumah hancur, dan dimanapun kamu pergi. Kamu mendengar teriakan dan tangisan, tidak peduli di mana kamu melangkah, itu adalah kekacauan dan keputusasaan. Ricardo mengakui bahwa dia masih ingat kengerian itu dengan jelas. Itu bahkan menghantuinya dalam mimpi buruknya kadang-kadang. Matanya terlihat begitu kosong sekarang, seolah-olah bisa lenyap tanpa jejak. Bianca belum pernah melihatnya terlihat begitu rentan sebelumnya. Dia mengakui telah mendanai panti asuhan dan mengajarkan anak-anak untuk menebus dosanya. Meskipun ironis untuk membantunya menjadi kesatria ketika dia tahu tentang kengerian perang. Ini adalah semua yang bisa dia tawarkan. Menyadari Ricardo telah menderita sendirian selama ini, Bianca secara naluriah meraih tangannya. Dia telah merasakan hal ini bahkan ketika dia mengira dia adalah satu-satunya yang diabaikan. Dia takut tidak akan pernah mengerti bagaimana dia melihat kehidupan, menutupi tangannya dengan miliknya. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Gerakan itu sangat impulsif sehingga dia panik dan menarik tangannya kembali. Tetapi Ricardo memperhatikan kebingungannya dan tersenyum. Dia menutupi tangannya dengan miliknya dan mengucapkan terima kasih padanya. Dia tersipu. Wajahnya memerah cerah untuk pertama kalinya sejak dia berusaha membuatnya menikah dengannya. Ricardo mengucapkan kata-kata itu. Dia mengakui bahwa dia melihat Bianca dengan cara yang sama sekali baru hari ini. Menurutnya ini adalah percakapan terpanjang yang pernah mereka miliki. Ricardo mengambil tangannya lagi dan menyarankan mereka pergi. Bianca sudah sering memegang tangannya sebelumnya, tetapi dia tidak ingat pernah merasakan kehangatan seperti ini. Saat keluar dari ruangan, dia ingat Sir Wensbury akan mengadakan pesta dansa segera dan Ricardo berjanji akan muncul dan mengantarnya ke sana. Ricardo memperhatikan Bianca yang sedang memerah. Dia mengangkat wajahnya dengan tangannya dan bertanya apakah dia merasa sakit. Jantungnya berdebar kencang karena kedekatan itu sehingga dia mendorong Ricardo menjauh sambil bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana dia menatapnya langsung, bukan ke samping seperti biasanya. Bingung, dia berlari keluar secepat mungkin, tetapi bahkan dengan punggungnya menghadap, dia bisa merasakan tatapan Ricardo padanya. Dan jantungnya berdebar seperti gila. Bianca tidak tahu apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk. Duduk di dalam kereta, dia menghela napas berat sehingga Penny bertanya apakah ada yang mengganggunya. Sebenarnya, Bianca memiliki setiap alasan untuk khawatir. Kemarin, kepala pelayan memberinya informasi tentang Maria, gadis itu nyata, tetapi belum dikonfirmasi apakah dia adalah anak tidak sah Wensbury. Maria tinggal bersama ibunya yang janda dan sakit. Wensbury pergi ke Ankini untuk pulih dari luka perang dan pelayan yang merawatnya adalah ibu Maria. Semua fakta ini sesuai dengan buku. Ada kemungkinan besar sisanya juga benar. Jika benar, kematian Bianca bisa datang jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Dan itu membuatnya gila. Kereta berhenti di sebuah toko buku dan karakter utama masuk ke dalam. Pemilik toko tersenyum saat menyapa gadis itu dan mengumumkan bahwa dia telah menunggu kembalinya Lady Crawford. Dia dengan bangga menunjukkan kepadanya mesin cetak buku baru yang dia buat berdasarkan sarannya. Karakter utama mengatakan bahwa dia datang untuk membeli buku, jadi dia meminta pemilik toko untuk memilihkan sesuatu tentang cedera perang, pengobatan psikologis dan gangguan panik. Pemilik toko terkesan dengan dahaga pengetahuannya yang tak ada habisnya, tetapi dia memotong basa-basi dan memberitahunya untuk membawa setiap buku yang dia miliki. Bianca siap membeli seluruh toko. Saat pemilik toko menumpuk buku-buku itu, karakter utama melihat sebuah cerita berjudul Petualangan Putri dan De Leon. Di salah satu rak, Bianca langsung memikirkan Lal, jenis buku yang akan dia sukai. Lau sangat terobsesi dengan putri.
Seperti ketika dia melarikan diri untuk menyelamatkan salah satu dari Ricardo. Bianca merasa sudah saatnya dia memberi hadiah kepada pengacau kecil itu dan sebuah pemikiran muncul di kepalanya membuatnya tersenyum. Dia mendekati pemilik toko, yang jelas-jelas kelelahan setelah mengangkat semua buku itu ke keretanya. Dan kemudian dia menjatuhkan bom, dia membeli setiap dongeng dari rak itu. Dia baru saja tiba di panti asuhan, Bianca bertemu Ricardo lagi. Anak-anak menyaksikan saat pria itu memberitahu Lady Crawford bahwa dia datang 2 atau 3 kali seminggu. Ketika ditanya mengapa Bianca kembali ke sini, dia mengatakan bahwa dia hanya mengambil beberapa buku. Namun, ketika Ricardo mengintip dari belakangnya, dia melihat berapa banyak buku yang sebenarnya ada di kereta. Dia memutuskan untuk memanggil anak-anak untuk membantu menurunkan hadiah. Ketika sang pahlawan menyadari butiran keringat mengalir di lehernya, dia terperangah menatapnya. Seolah-olah dia tidak bisa berpaling. Beberapa menit kemudian anak-anak membantu menurunkan buku-buku tanpa henti. Berterima kasih kepada Lady Crawford untuk itu. Ketika Lala mendengar bahwa dia kembali, dia berlari ke arah Putri Bianca seolah-olah sepatu botnya terbakar. Dia melingkarkan dirinya pada sang pahlawan, menguburkan wajahnya di rok Bianca yang lebar. Seperti yang dikatakan Lala, begitu Nicole mengatakan Lady Crawford tiba. Dia berlari dari halaman belakang untuk menemuinya. Anak itu tidak berhenti memuji Bianca tentang betapa menawannya dia. Dan Bianca hanya berkata, "Aku tahu." Sang pahlawan menangkap Ricardo tertawa kecil ketika mendengar itu, tetapi dia sama sekali tidak mengerti mengapa itu begitu lucu. Lala membisikkan di telinganya. "Jika Ricardo memberi kamu lebih banyak masalah, cukup katakan saja dan aku akan menghadapinya." Meskipun sang pahlawan meragukan seorang gadis kecil yang manis seperti dia bisa menakuti seseorang seperti Ricardo. Anak itu bersikeras bahwa dia menakutkan. Untuk membuktikannya, Lala mulai menggeram seolah-olah dia mencoba menakuti Bianca. Kecuali dia justru terlihat lebih imut saat melakukannya. Ricardo mengambilnya dari belakang, mengangkatnya, dan mulai menggelitiknya. Seolah-olah dia sedang menyelamatkan Bianca dari seekor harimau kecil. Dia memberitahunya untuk berhenti mengganggu putri, tetapi Lau mengatakan bahwa dia sedang mencoba melindunginya. Sang pahlawan menyaksikan. Terpesona saat Ricardo mengobrol dengan gadis kecil itu. Tiba-tiba pria itu berbalik kepadanya, mengatakan betapa beruntungnya putri memiliki Lal di sisinya dan menawarkan tangan Bianca. Melihat mereka bergandeng tangan, gadis kecil itu berseru, "Aku sudah mendengar tentang ini di dongeng." Itu bagian di mana kesatria menyelamatkan putri. Jadi sekarang Lal berpikir bahwa Ricardo bukanlah penjahat. Dia adalah seorang kesatria. Gadis itu memandang mereka dengan penuh kasih dan bertanya, "Apakah kalian berdua akan menikah?" Pikiran sang pahlawan berlari kencang. Bagaimana jika putri sebenarnya adalah penjahat dan dia terkutuk, tetapi kemudian dia mendengar Ricardo berkata kepada Lal, "Ya, mungkin itu yang akan terjadi." Kemudian dia bertanya kepada gadis kecil itu apakah dia akan datang ke pernikahan mereka dan dia berseri-seri, "Hitung aku juga." Nicole keluar dari gedung memanggil Lal untuk melihat buku-buku putri yang dibawa Bianca. Anak itu segera melompat dari pelukan Ricardo dan berlari mengejar temannya yang lebih tua. Begitu gadis-gadis itu menghilang, Bianca berbalik kepada Ricardo dan bertanya, "Kenapa kamu bilang begitu?" Tetapi Ricardo hanya mengangkat bahu. "Kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Seluruh kerajaan tahu itu akan terjadi." Namun sang pahlawan berpikir dia tidak tertarik pada pernikahan dan dia memberitahunya setiap kali mereka membahas pernikahan. Dia hanya memberikan jawaban satu kata dan tetap netral. Bukan berarti dia tidak peduli. Bianca hanya merasa dia tidak peduli untuk menikahinya. Sekarang Ricardo berbicara tentang pernikahan dengan senyum di wajahnya dan Bianca tidak bisa memahami apa yang membuatnya berubah pikiran. Dia mengakui bahwa dia tidak terlalu bersemangat tentang itu, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya. Bianca sangat terkejut dengan kata-katanya sehingga dia hampir tidak bisa memproses apa yang baru saja dia katakan. Ketika Ricardo mengatakannya lagi, Bianca meledak menuntut untuk tahu siapa dia mengira dirinya. Lala menyela, masuk dengan membawa buku dan memohon kepada mereka untuk membacakan cerita. Bianca yang masih terjebak dalam ketegangan bertanya mengapa anak itu tidak bisa membacanya sendiri. Lala menjawab bahwa dia tidak tahu bagaimana. Bianca bingung, dia tidak mengerti apa yang dimaksud gadis kecil itu. Lalu Lala mengakui bahwa dia tidak bisa membaca. Ketika Ricardo bertanya mengapa dia tidak meminta Nicole, Lala mengatakan bahwa dia ingin sang putri yang melakukannya. Ricardo mengacak-acak rambut Lala dan berjanji bahwa Bianca akan membacakan cerita nanti. Setelah Lala pergi,
Dia menjelaskan bahwa kebanyakan orang biasa tidak belajar membaca sampai mereka lebih tua karena tidak ada yang mengajarkan mereka. Bianca terkejut. Anak-anak ini tidak memiliki pengasuh dan tutor. Ricardo menunjukkan bahwa dalam keluarga biasa, biasanya ibu yang membesarkan anak-anak atau mereka hanya tumbuh sendiri. Anak yatim seperti Lala biasanya belajar membaca kemudian atau tidak pernah mendapatkan kesempatan. Tetapi Bianca tidak akan membiarkan anak lucu seperti Lala tumbuh dengan cara itu. Bianca begitu fokus pada Lala sehingga Ricardo harus membangunkannya dan menyebutkan bahwa mereka sedang membahas pernikahan. Tetapi saat ini Bianca memiliki masalah yang lebih besar. Pendidikan anak-anak jauh lebih penting baginya. Ricardo dulu berpikir Bianca tidak peduli pada anak-anak tetapi sekarang dia sangat peduli. Dia hanya tidak berusaha keras kecuali anak-anak datang kepadanya terlebih dahulu. Ricardo tidak bisa menahan keterkejutannya dan akhirnya berdiri terlalu dekat dengan Bianca. Dia membalikkan badan dan mengumumkan bahwa dia akan berbicara dengan direktur. Bianca menuju untuk memberitahu Laane tentang peningkatan dana untuk guru di panti asuhan saat kereta kembali ke kediaman Crawford. Pengemudi menggaruk kepalanya, bingung setengah mati. Bianca mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kuda itu tidak mau bergerak. Mungkin karena menarik semua buku itu. Mendengar itu Ricardo berkata bahwa dia akan mengantar Nona Bianca ke Crawford secara pribadi. Pengemudi berterima kasih padanya tetapi Bianca marah. Dia bahkan tidak memeriksa dengan dirinya. Lalu dia menghela napas dan meminta maaf kepada Ricardo atas masalah yang dia timbulkan. Mereka duduk di dalam kereta dalam perjalanan ke kediaman, diam sejenak, lalu Ricardo mengangkat alisnya. Melihat berapa banyak buku yang dibawa gadis-gadis itu, Bianca menganggapnya sepele. Dia hanya banyak membaca. Itu saja. Ricardo sudah mendengar desas-desus tentang kecintaannya pada buku. Tetapi manual cedera militer ini. Itu baru. Tampaknya aneh bagi seorang wanita untuk menyukai hal-hal seperti itu dan Bianca sudah berharap dia meninggalkan buku-buku itu di kereta. Dia bersikeras bahwa dia membeli buku-buku itu murni karena rasa ingin tahunya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ricardo menatapnya terkejut. Dia baru saja membantah segala sesuatu yang ingin dia katakan. Kemudian kembali di tempatnya Vin Kaiser memutar ulang hari itu dalam pikirannya. Dia harus mengakui bahwa itu sebenarnya cukup menyenangkan. Melihat Bianca dalam cahaya yang sama sekali baru hari ini wanita bangsawan yang cantik, angkuh, dan haus kekuasaan tunangan yang ditakdirkan untuk menikahinya dan memberinya seorang pewaris. Karena beberapa janji keluarga. Ricardo tersenyum sinis. Ternyata Bianca tidak membenci anak-anak setelah semua. Dia ingat satu kali di sebuah pesta yang mereka berdua diundang. Seorang gadis kecil menyentuh kue dengan tangannya semua orang di sekitar termasuk Ricardo sendiri. Tergerak oleh pemandangan itu hanya Bianca yang menyatakan bahwa gadis itu menyebabkan kekacauan dengan perilakunya. Ricardo berpikir semua anak bersikap seperti ini itu sangat normal. Dia tidak suka reaksi Bianca dan dia menyadarinya meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi saat itu. Ricardo bermimpi tentang kehidupan keluarga yang bahagia dengan istri yang penuh kasih dan seorang anak yang lucu. Dia ingin mewariskan gelarnya kepada pewaris Vincaesar dan bersembunyi dengan keluarganya di tempat yang tenang dan terpencil tetapi tidak ada yang bisa mengambil tempat pewaris. Dan meskipun rencana desa harus menunggu impian keluarganya tetap terjebak bahkan melalui kengerian perang. Tetapi sejak Bianca ditetapkan sebagai pengantinnya dia tahu itu tidak akan terjadi. Dia hanya peduli pada gelar. Itulah yang dipikirkan Ricardo. Sampai dia mulai menyadari betapa banyaknya gadis itu telah berubah. Sekarang dia mulai berpikir Bianca selalu seperti ini. Dia hanya melihat satu sisi dirinya setiap kali dia membayangkan keluarganya. Wajah calon istrinya selalu kabur. Tetapi sekarang semuanya mulai jelas. Dia mulai melihat fitur-fitur Bianca lebih jelas dari sebelumnya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mulai merencanakan pernikahan. Bianca mendengar dari pelayan bahwa Maria adalah seorang gadis muda yang cantik dan baik hati yang tetap ceria meskipun dalam keadaan sulit. Tumbuh tanpa ayah pasti sangat sulit. Dan dia mungkin juga menghadapi kemiskinan dan ejekan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melewati masa-masa sulit tetapi tidak peduli seberapa keras Maria belajar. Potensinya terbatasi. Dan keuangannya terus menemui jalan buntu. Ditambah ibunya yang lajang bekerja keras hingga kelelahan. Dan tidak butuh waktu lama sebelum dia terkena penyakit parah. Tetapi Maria tetap kuat merawat ibunya yang sakit dengan senyuman di wajahnya. Membaca laporan ini, sang pahlawan tidak bisa memahami mengapa dia harus membunuh seorang gadis yang jelas-jelas membutuhkan bantuan. Dia sama seperti Ponyu yang harus menjaga ayah dan adik laki-lakinya. Dan Lal yang selalu tersenyum. Tetapi pemikiran tentang seseorang yang sebaik Maria menjadikannya penjahat membuat sang pahlawan merinding. Dia akan mencuri hati Ricardo dan mulai mengancam keselamatan Bianca. Gadis itu terjebak, dia tidak bisa menyelamatkan Maria.
Tetapi dia juga tidak bisa membunuhnya. Beberapa hari kemudian sang pahlawan pergi ke pesta Sir Wensbury. Para tamu semua menatap. Hari ini gadis itu terlihat sangat menakjubkan menurut Lady Evelyn. Tidak peduli seberapa banyak dia merias diri. Dia tidak akan pernah seanggun Miss Crawford. Sang pahlawan tersenyum sinis dan berkata, "Nona, Anda hanya memuji saya." Gadis itu menangkap tatapan menghitung Lady Evelyn. Lady Evelyn telah mendengar bisikan tentang obsesi amal baru Bianca dan sang pahlawan mengkonfirmasinya. Evelyn menunjukkan bahwa keluarga Crawford biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Mereka lebih mementingkan nilai-nilai praktis. Ketika gadis itu mengatakan itu adalah idenya sendiri, wanita itu berkata dia memiliki hati yang besar. Tampaknya direktur tempat penampungan menepati janjinya dan membocorkan tentang perbuatan Bianca kepada semua orang. Sang pahlawan sangat senang bahwa berita tentang kebaikannya akan menyebar ke seluruh kekaisaran. Seperti api yang membara, Lady Evelyn berkata Vin Kaiser beruntung menikahi gadis sepertinya. Tetapi Bianca membalas dia tidak begitu yakin. Ricardo yang baru saja mendekat menangkap akhir percakapan mereka. Mereka saling bertukar salam sopan penuh dengan tata krama sosial. Berharap pasangan itu bersenang-senang dan melirik dengan nakal, dia meninggalkan mereka sendirian. Melihatnya pergi, Bianca berpikir rumor akan menyebar jauh lebih cepat dari yang dia duga. Beberapa rumor tentang gadis itu juga sampai ke telinga Ricardo dan dia memberitahunya bahwa dia mendengar dia tidak hanya membantu anak yatim. Dia juga berkontribusi di tempat penampungan tunawisma dan panti jompo. Bianca tersenyum mengakui itu adalah hobi barunya. Tetapi Ricardo mengangkat pembicaraan mereka di tempat penampungan. Ketika dia memberitahunya bahwa anak yatim adalah minatnya. Jadi sekarang dia bertanya-tanya ada apa? Mengapa minat mendadak untuk berbuat baik? Kemarahan di matanya mengatakan semuanya. Ricardo ingin tahu motif sebenarnya Lady Crawford. Ini sebenarnya membantu tujuannya dan dia berkata dia memiliki banyak uang ditambah dia selalu menjadi orang yang baik. Masalahnya adalah sang pahlawan tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Untuk menunjukkan kepada semua orang di sekitarnya, Ricardo berkata, "Sepertinya aku tidak mengenalmu sebaik yang kupikirkan," dan wajahnya berubah merah. Dia menggenggam tangannya dan memintanya untuk berdansa. Dia terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Dia tidak pernah menyukai menari. Dia mengangguk dan menyelipkan tangannya ke dalam genggamannya. Kerumunan aristokrat tidak sabar untuk melihat pertarungan tari antara Lord Vin Kaiser dan Lady Crawford. Lagu favorit Bianca mulai diputar di ballroom dan dia memberitahu Ricardo. Mereka mulai berputar, menarik "oh" dan "ah" dari kerumunan, tetapi Maria ada di pikiran Bianca. Dan dia sangat ingin menggali lebih banyak informasi tentangnya dari Sir Wensbury. Dia tahu tidak sopan untuk langsung bertanya. Ricardo menangkap tatapan jauh di mata tunangannya dan bertanya kemana pikirannya melayang. Dia memerah dan mencoba menghindari pertanyaan itu. Dia memberitahunya untuk tetap fokus padanya saat mereka berdansa. Bianca bingung. Mengapa tiba-tiba Ricardo begitu dekat dengannya? Mereka tidak pernah saling menatap seperti ini sebelumnya. Dia selalu melihatnya seolah-olah dia tidak ada di sana. Dan meskipun dia dulu sering melakukan kontak mata dengannya, tatapannya perlahan-lahan beralih ke kerahnya. Tiba-tiba sang pahlawan menyadari Ricardo menatapnya langsung. Tanpa berkedip, dia menangkap tatapannya, tersenyum sinis dan berkata ini terasa jauh lebih baik, ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan Ricardo yang dia kenal selama bertahun-tahun. Dia membisikkan namanya, menariknya dekat dengan pinggangnya. Dan membisikkan betapa menawannya dia malam ini. Musik berhenti dan kerumunan meledak dalam tepuk tangan. Bianca menggumamkan alasan tentang memperbaiki make-up-nya dan pergi sambil menatap cermin di kamar mandi. Wajahnya memerah dan gelisah. Bianca mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Ricardo. Apakah mungkin sesuatu yang dia lakukan hari ini akhirnya membuatnya memperhatikan? Itu tidak masuk akal, dia sudah cantik selama 10 tahun pertunangan mereka, dia tidak bisa tiba-tiba jatuh cinta padanya begitu saja. Dia memberitahu dirinya sendiri bahwa Ricardo pasti keliru. Saat dia melangkah keluar dari kamar mandi, sebuah suara memanggilnya dari belakang. Dia mengenali suara menjengkelkan itu. Dan mencoba menghilang di kerumunan tanpa menoleh, tetapi sebuah tangan meraih bahunya, menghentikannya seketika. Seorang pria berambut pink menarik perhatian Bianca. Memohon padanya untuk tidak mengabaikannya dan tidak menghancurkan hatinya. Bianca berputar dan mendapatkan wajah penuh cardigan Pangeran Azelbland. Dia memberinya perlakuan kerajaan dengan sapaan sopan, tetapi dia menolak formalitas itu dan memberitahunya untuk cukup memanggil namanya. Bianca memberitahunya bahwa dia bukan petani yang tidak sopan yang berani melewatkan gelar untuk seorang pangeran mahkota.
Azelblan tersenyum padanya dengan menggoda. Kamu dulu jauh lebih percaya diri tentang ini di masa lalu. Bianca menyilangkan tangan, bertanya dengan nada kering. Jika kamu tidak akan bertindak seperti bangsawan yang tepat, lalu apa gunanya masuk yang dramatis ini? Tarik ulur yang sama dimulai, dia ingin santai. Dia berpegang pada gelar resmi seperti tali penyelamat. Bianca hampir memutuskan untuk pergi dan lari. Mengira dia tidak punya alasan yang nyata untuk terus berbicara. Osilblan meraih lengan bajunya dan terhuyung-huyung melalui rencana setengah matang untuk menahannya. Otaknya akhirnya terlintas, "Hei Lady Crawford, mari kita ke lantai dansa." Bianca melihat melalui alasan yang rapuh itu. Tetapi itu satu-satunya hal yang bisa berhasil dalam kekacauan ini, bagaimanapun juga dia terjebak. Tidak ada yang bisa menolak seorang calon raja dan lolos begitu saja. Tepat saat Bianca melangkah lebih dekat untuk menjabat tangannya, suara Ricardo menghantamnya dari belakang. Dia membeku di tengah langkah, melihat pangeran berdiri di sana. Selanjutnya, matanya jatuh seperti meteor ke tangannya yang dipegang oleh Eselle Blanche. Ricardo berlutut di depan pangeran dan membungkuk dengan hormat. Eselle memberitahu tuan yang sudah lama tidak mereka lihat untuk bangkit dari lututnya. Pangeran tertawa kecil menunjukkan bahwa Ricardo yang pendiam tidak berubah sedikit pun. Masih memegang tangan Bianca, dia memberi isyarat agar Bianca mengikutinya ke dalam ballroom sebelum dia bisa menjawab. Tangan Ricardo menetap di atas jarinya. Dia menariknya masuk, meminta maaf kepada pangeran. Dan mengumumkan bahwa dia adalah pasangan dansanya untuk malam ini. Acel tidak akan berdebat bahwa mereka sudah menjadi pasangan resmi sejak pertunangan mereka. Semua orang di Kekaisaran tahu bahwa Ricardo, dengan ekspresi yang mengeras, menyatakan bahwa Bianca akan menari dengannya malam ini. Selesai cerita, Bianca menatap tunangannya dengan bingung. Saat dia memperbaiki tatapan pangeran mahkota dengan ekspresi penuh penghinaan. Bahkan saat Eselle menunjukkan bahwa Ricardo sudah menari dengan Bianca. Pria itu tidak mundur. Sebuah perdebatan dimulai di antara mereka. Acel memiliki nada sombong dalam suaranya. Ricardo semua bisnis. Acel melemparkan semua pesonanya kepada Ricardo tetapi pria itu tidak bergeming. Acel menggaruk kepalanya mencoba mencari tahu mengapa Ricardo begitu bertekad pada ini. Tetapi semua yang dia dapatkan adalah Bianca akan menari denganku atau tidak ada orang lain. Acel mengingatkan dia bahwa dia sudah meminta tarian sebelum Ricardo muncul. Dan dia mengulurkan tangan lagi tetapi suami masa depan Bianca tidak akan bertaruh bahwa dia akan menerimanya. Pangeran semakin kesal mencoba membuktikan bahwa gadis itu memegang tangannya. Tetapi Ricardo tetap tenang seperti mentimun. Mereka berdua menoleh ke Bianca. Mata mereka terkunci padanya seolah-olah dia memiliki jawaban. Wajah Bianca merah merona dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tepat saat segalanya akan meledak, ajudan pangeran maju dan menjatuhkan bom. Sudah waktunya baginya untuk pergi. Pangeran bersumpah dia baru saja tiba tetapi pria itu mengatakan dia sudah berada di sini selama 53 menit dan seharusnya sudah kembali ke istana melakukan tugas kerajaannya 15 menit yang lalu. Ricardo dan Bianca mengucapkan selamat tinggal. Begitu cepat dan dalam sinkronisasi sempurna sehingga sebenarnya membuat pangeran tertegun, dia pergi. Melemparkan lelucon santai di atas bahunya dengan gaya santainya yang biasa. Begitu pangeran menghilang dari pandangan, Bianca menghela napas lega. Ajudannya baru saja menyelamatkan mereka dari kekacauan yang canggung. Ricardo tersenyum sinis. Menawarkan tangan Bianca dan memanggilnya sebagai pengantin tercintanya. Mengisyaratkan untuk kembali ke aula. Bianca bingung, sejak kapan dia mulai memanggilnya begitu? Bianca menggigil dan Ricardo mengangkat alisnya. Semua baik-baik saja? Tanyanya. Bianca berbisik, apakah kamu benar-benar baru saja memanggilku begitu? Dia menjawab dengan suara pelan. Ya, aku melakukannya, meskipun dia tidak pernah menggunakan istilah itu sebelumnya. Ricardo mengumumkan niatnya untuk menjadikannya kebiasaan mulai sekarang. Bianca menatap pria di depannya dan mulai berpikir bahwa dia pasti telah memakan sesuatu yang aneh. Dia setengah yakin teh yang mereka minum di panti asuhan dicampur dengan sesuatu yang aneh. Ricardo melakukannya lagi, yang ketiga kalinya meminta dia untuk berdansa. Dia memeriksa apakah dia baik-baik saja karena dia tidak pernah tertarik pada hal ini sebelumnya. Ricardo mengatakan bahwa dia masih bukan penggemar menari. Hanya saja jika dia tidak berdansa dengan Bianca, orang lain akan. Dia memerah karena Ricardo berada di wajahnya lagi. Ketika dia bertanya pria mana yang dia maksud, Ricardo menunjukkan setiap pria yang telah mengawasi Bianca sejak dia masuk, seperti anak tuan rumah sendiri, anak Sir Wensbury. Pengawalnya yang telah mencuri-curi pandang padanya,
Bahkan bangsawan berusia 60 tahun yang sedang memperhatikan Lady Crawford yang menawan. Ricardo tidak ragu tentang pesona Bianca dan bertanya apakah ini selalu terjadi. Bianca menjawab, "Ya, ini cukup menghibur. Dia adalah gadis tercantik di kekaisaran dari keluarga yang sangat kaya dan berkuasa. Jadi dia menyatakan dirinya sebagai wanita sempurna." Ricardo terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dia mengatakan bahwa Ricardo adalah satu-satunya yang pernah memperlakukannya seperti sampah. Lord Winchester tidak percaya dia benar-benar memperlakukan Bianca seperti itu. Dan gadis itu tersenyum lagi, mengulangi kata-katanya setelah memikirkannya. Ricardo bertanya apakah Bianca marah padanya. Sang pahlawan wanita tidak pernah berhenti tersenyum. Dan membalasnya meskipun dia mengklaim bahwa dia tidak marah. Ricardo tahu itu tidak benar. Bianca merasa seluruh situasi itu memalukan dan merasa tidak layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Memikirkan bagaimana dia hampir menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak menyukainya, dia hampir bersyukur atas buku terkutuk itu. Dia adalah Bianca Crawford, dia tidak punya alasan untuk menanggung ini. Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Ricardo memotong, mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya begitu marah. Belakangan ini, dia melihat tunangannya dengan cara yang sama sekali baru. Dan itu mengganggu pikirannya. Bianca membeku ketika melihat senyum lebar Ricardo untuk pertama kalinya, wajahnya menjadi kosong karena kebingungan. Dan dia mulai panik, sementara itu dia teringat senyum yang biasa dia miliki ketika dia masih polos dan tidak tahu apa-apa. Beberapa hari kemudian, Bianca muncul untuk pertemuannya dengan Reinhard Wensbury. Dia meminta maaf karena terlambat dan berharap dia tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Reinhard adalah satu-satunya putra Sir Wensbury. Dan pewaris gelar Marquis, dia terlihat sangat mirip dengan ayahnya di masa jayanya sehingga orang-orang bercanda bahwa dia bisa berpose untuk potret keluarga. Dan tidak ada yang menyadari perbedaannya. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak sama sekali seperti Marquis yang keras kepala yang dulunya adalah seorang ksatria terkenal. Anak ini memberikan aura yang sama sekali berbeda. Sopan, membantu, paket anak yang patuh sepenuhnya. Reinhard bersikeras bahwa dia tidak bermaksud menimbulkan kebingungan dengan meminta obrolan pribadi dengan tunangan Lord Winchester. Tetapi cara dia menjelaskannya justru membuat segalanya terlihat lebih mencurigakan dari sudut pandang Bianca. Reinhard mengatakan bahwa dia ingin menemuinya di pesta, tetapi dia pergi terlalu cepat. Bianca menjelaskan bahwa dia merasa tidak enak malam itu. Setelah percakapan itu, tunangannya membawanya pulang. Ini mengingatkan kembali pada senyuman Ricardo yang telah berusaha dia kubur. Reinhard jelas khawatir tentang Bianca. Tetapi wanita itu mengabaikannya, bersikeras bahwa semuanya sudah terkendali sekarang. Dia tidak bisa memahami apa yang membuat Sir Wensbury begitu gelisah seolah-olah dia duduk di depan gadis yang dia sukai. Meskipun Reinhard berusia 25, dia masih belum memakai cincin. Dia dulunya dijadwalkan untuk menikahi Putri Marquis, tetapi mereka membatalkan semuanya dan dia telah sendirian sejak saat itu. Setelah obrolan kecil yang sopan, Bianca langsung ke pokok permasalahan. Mengapa ada dorongan tiba-tiba untuk bertemu? Dia mengaku bahwa seluruh situasi ini sedikit canggung baginya. Karena Bianca adalah orang yang cerdas, dia melewati rasa canggungnya berharap dia bisa membantu. Ini membuat sang pahlawan wanita kesal. Dia tidak pernah berniat untuk memulai pekerjaan konsultasi. Memutuskan untuk menghindari percakapan, dia menawarkan untuk membahasnya lain kali jika Reinhard merasa tidak nyaman, tetapi rencananya yang licik berbalik. Pria itu sudah siap untuk mengungkapkan segalanya padanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menjatuhkan bom. Ada anak tidak sah dalam keluarga mereka. Menyadari bagaimana itu terdengar, Reinhard cepat-cepat menjelaskan bahwa itu bukan anaknya. Itu anak ayahnya. Ternyata orang tua itu memiliki hubungan dengan seorang wanita. Ketika dia masih kecil, kepala menunduk rendah, Bianca bertanya apakah ada kemungkinan wanita itu berbohong. Tetapi Reinhard sudah mempertimbangkan itu dan memeriksa ceritanya. Ketika ayahnya masih muda, dia sedang pulih dari cedera di sebuah desa. Di sana, dia berhubungan dengan salah satu pelayan rumah. Ulang tahun anak itu bertepatan dengan saat Wensbury sedang pulih. Reinhard juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia bisa jadi anak orang lain, tetapi gadis itu terlihat persis seperti ayahnya, tidak mungkin untuk diabaikan. Dia ingin membawanya ke dalam keluarga. Ibu Reinhard menentangnya, tetapi Marquis Wensbury mungkin akan memaksakan kehendaknya. Mendengar itu, Bianca menyadari bahwa Reinhard sudah bertemu Maria, berarti gadis itu sudah berada di ibu kota. Dan terlalu dekat untuk kenyamanan. Menurut Reinhard, keluarga mereka sedang mempersiapkan Maria untuk debut di masyarakat.
Tetapi dia akan sangat kesulitan. Sang pahlawan wanita menyadari bahwa cerita dalam buku itu terus maju tanpa hambatan. Dia sudah bisa merasakan jari-jari dingin Maria menyentuh bahunya, dingin merayap di tulang belakang Bianca. Dia hampir tidak bisa fokus pada kata-kata Renard saat dia meminta bantuannya. Dia bertanya siapa gadis itu dan mendengar nama Maria, tidak diragukan lagi. Bianca tahu persis kemana ini akan mengarah. Cerita ini akan membawanya langsung menuju eksekusi tanpa pertanyaan di malam yang sama. Sang pahlawan duduk di depan buku yang terbuka, dia benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, Maria dan Ricardo akan bertemu. Dan itu berarti Bianca akan mati. Pikiran untuk membunuh terlintas di benaknya. Tetapi dia segera mengusirnya, berusaha untuk mengendalikan diri. Dia menyadari bahwa buku itu berusaha membangkitkan pikiran gelap dalam kepalanya. Mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk, ditambah lagi dalam novel, membunuh Maria adalah alasan utama Bianca mati. Itu terlalu berisiko. Pada saat itu dia teringat tatapan kosong Ricardo saat dia berbicara tentang perang. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang yang dia bunuh atau buat menderita menghantuinya setiap malam. Apakah semua orang itu mengutuk dan menggerutu tentang Ricardo? Apakah itu berarti Ricardo masih dihantui mimpi buruk tentang Bianca dalam buku setelah dia mengambil nyawanya? Sang pahlawan duduk diam di atas buku berusaha mencari jawaban untuk semua pertanyaan ini. Hanya tinggal seminggu lagi hingga hari Santo George dan pertemuan menentukan dengan Maria semakin dekat. Bianca mulai berpikir. Mungkin ada cara untuk menghindari kematian setelah semua ini, bisakah dia menghentikannya dengan cara apapun? Mengatur ulang jalur mereka dan memastikan mereka tidak jatuh cinta satu sama lain, dan tiba-tiba sang pahlawan mendapatkan rencana. Keesokan harinya dia bertemu Ricardo. Dia memintanya untuk tetap bersamanya selama seluruh perayaan Hari Santo George. Seluruh strateginya sederhana, tetap membuat Ricardo berada di sisinya sepanjang hari. Dia jelas terlihat gugup. Bahkan tidak bisa menyembunyikan kemerahan di wajahnya. Bianca menangkap ini dan juga merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seperti ini. Ricardo membalas menggoda tetapi ada satu halangan. Dia mengatakan bahwa dia sudah memiliki janji lain. Bianca hampir melompat kaget saat mendengar itu. Ketakutan dia sudah bertemu Maria, dia langsung mendekat. Dan berteriak memintanya untuk mengungkapkan siapa yang sebenarnya dia temui. Pria itu memberitahu anak-anak dari panti asuhan bahwa dia berjanji untuk membawa mereka ke festival untuk hari libur. Bianca merasa canggung karena terburu-buru mengambil kesimpulan. Begitu cepat. Dia semakin bingung ketika Ricardo mengakui bahwa dia juga ingin mengajaknya ke festival pada hari libur. Bianca berjalan menuju alun-alun. Sambil menggenggam tangan Ricardo dengan satu tangan. Dan memegang Lala dengan tangan lainnya, meskipun kencan pertamanya di tempat yang sangat berantakan membuatnya stres, sebuah kebaktian diadakan di gereja Santo George. Sementara itu festival besar berlangsung di jalan-jalan kota dan desa-desa di mana orang-orang bisa menikmati makanan dan bermain permainan karnaval. Tetapi Bianca belum pernah melihat sesuatu seperti ini, dia sangat terkejut rasanya seperti zona perang. Dan dia berpegang pada bahu Ricardo dengan ketakutan. Pria itu tersenyum dan memberitahunya bahwa ini hanya festival. Meskipun begitu, dia membayangkan sesuatu yang sama sekali berbeda, musik. Menari, bukan kekacauan ini. Lala menarik lengan Bianca sambil tertawa dan memohon kepada sang putri untuk mengikutinya. Tetapi Bianca merasa belum siap dan memberitahu anak itu untuk menunggu sedikit lebih lama. Saat melihat lebih dekat, Bianca menyadari bahwa kerumunan sebenarnya damai. Tidak ada dorongan, hanya orang-orang yang bersenang-senang. Suara kebanyakan berasal dari para penjual yang meneriakkan iklan untuk barang dagangan mereka. Anak yang sebelumnya menangis berhenti menangis begitu dia mendapatkan sebuah lollipop. Tiba-tiba, Bianca melihat segalanya dengan cara yang baru. Dan tiba-tiba Lala melihat sebuah boneka yang duduk di atas meja salah satu stan permainan. Seorang pria bernama Robin menawarkan diri untuk memenangkan hadiah di atraksi tersebut dan bersiap untuk bermain dengan menggulung lengan bajunya. Anak itu menangkap tikus dan berhasil menang. Lala mengeluarkan teriakan penuh kegembiraan. Bianca menyadari dirinya ikut bersorak dengan mata lebar dan sekarang dia tersenyum lembut pada Lala. Memeluk boneka berharga itu di dadanya. Dia merasakan sedikit bagian dari dirinya yang jauh di dalam sebenarnya menikmati ini. Ricardo mengakui bahwa dia takut untuk menyarankan datang ke sini bersama. Berpikir Bianca tidak akan cocok dengan jenis festival ini, tetapi belakangan Bianca telah banyak berubah. Jadi dia berpikir untuk mencoba dan sekarang dia cukup yakin dia tidak salah. Kemudian Ricardo berterima kasih kepada Bianca karena telah ikut serta, yang benar-benar membuatnya terkejut. Dan sementara dia mendengarkan permintaan anak-anak, Bianca mencoba memahami bagaimana dia melihatnya lagi.
Seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, tiba-tiba seorang pria meluncur ke arah mereka terlihat mencurigakan dan seperti pencuri. Bianca membeku, jantungnya berdebar, teriakan, "Tangkap pencuri!" terdengar dari segala arah. Saat dia berlari langsung menuju Nicole yang tidak curiga, dia mendorongnya ke samping dengan teriakan meminta agar dia menjauh. Nicole berteriak dan terjatuh tepat ke dalam pelukan Ricardo yang hampir menangkapnya. Ricardo meminta Bianca untuk menjaga anak-anak. Sebelum gadis itu bisa mengatur napas, Ricardo sudah mengejar pencuri itu. Sebuah kesadaran tiba-tiba menghantam sang pahlawan wanita, membuat jantungnya berdebar lebih keras. Dia meninggalkan anak-anak bersama Peter dan berlari mengejar tunangannya. Bianca tahu siapa suara yang meminta bantuan itu dan dia bertekad untuk menghentikan mereka agar tidak bertemu Ricardo dengan cara apapun. Dalam beberapa saat, Lord Finkaiser telah menjatuhkan pencuri itu ke tanah sambil berteriak kesakitan. Dia memohon ampun dan berjanji untuk mengembalikan apa yang dia curi. Ketika Ricardo bertanya milik siapa dompet itu, seorang wanita berambut merah melawan kerumunan, dia melompat ke arah pencuri sambil berteriak bahwa uang itu ditujukan untuk pengobatan ibunya yang sakit. Begitu Maria melihat Ricardo, waktu seolah membeku. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berterima kasih padanya. Dia menyerahkan dompet itu dan bertanya apakah itu miliknya. Bahkan saat dia menjawab ya, Ricardo tiba-tiba ragu dan meminta bukti. Maria meletakkan tangannya di pinggulnya dengan marah karena dia dituduh berbohong. Tepat saat Bianca melangkah ke dalam adegan. Dia telah membaca kalimat-kalimat ini begitu banyak kali hingga dia menghafalnya. Dan sekarang kalimat-kalimat itu menjadi kenyataan kata demi kata. Melihat Ricardo menahan dompet tanpa bukti, dia mulai berpikir mungkin akhir ini sudah ditentukan, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Maria yang merona dan ragu. Bergumam bahwa ibunya mengulir namanya di kantong, Bianca semakin merasa ini memang ditakdirkan terjadi. Dan saat itu juga, gadis berambut merah memberitahu Ricardo namanya. Para heroin yakin mereka akan jatuh cinta satu sama lain sekarang, menatap tunangannya. Bianca tidak percaya pria ini masih akan membunuhnya dan tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Sementara itu, Maria meraih dompet Ricardo dan bertanya siapa namanya meskipun pipi sang heroine sudah dipenuhi air mata putus asa. Pria itu tiba-tiba melihatnya di kerumunan dan mengabaikan pertanyaannya. Tidak peduli berapa kali Bianca membaca buku terkutuk itu, masa depan tidak akan berubah, dia ingin segera pergi dari tempat itu. Ricardo mencoba mencari tahu mengapa gadis itu menangis hari ini, dia menunjukkan sisi-sisi baru lagi. Seperti wajahnya yang terkejut berubah menjadi senyuman tiba-tiba, belum lagi betapa bahagianya Bianca terlihat ketika Lala menggendong boneka itu. Ricardo suka melihatnya begitu penuh kehidupan. Tetapi dia pasti tidak ingin melihat air mata di matanya. Maria kembali menyela meminta namanya agar dia bisa membalas budi. Ricardo tidak akan menerima terima kasihnya tidak peduli seberapa dia memohon. Jika dia begitu bertekad, dia bisa membantu orang lain dan menganggapnya seimbang dalam perjalanan pulang dari festival. Penny memperhatikan majikannya yang tampak terganggu oleh sesuatu. Bianca mengatakan dia baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Pelayan itu menyarankan untuk membatalkan rencana mereka untuk besok, tetapi sang Herone tetap akan bertemu Putri Marquess Wensbury besok, jadi dia tidak membatalkan apapun. Keesokan harinya, Maria muncul di kediaman Crawford. Bianca merasa tegang tetapi menyembunyikannya. Kemudian mengisyaratkan gadis itu untuk duduk. Sang Herone mengamati Maria, dia mencoba terlihat rapi. Tetapi rambutnya berantakan, ya gadis itu sedikit kumuh tetapi wajahnya cantik, matanya hidup, dan senyumnya memiliki aura anak yang polos. Bianca tidak memiliki hal seperti itu. Maria memulai dengan mengatakan Lord Renard Wensbury memberitahunya semua tentang Lady Crawford. Dia bilang ayahnya dan dia selalu membicarakanmu seolah-olah kamu adalah wanita sempurna yang seharusnya dia tiru. Hal lucunya adalah Bianca selalu didorong oleh keinginannya untuk menjadi wanita sempurna ini, seorang Duchess yang anggun. Sekarang gadis ini bisa menghancurkan semua itu, merusak masa depannya. Bianca tidak bisa hanya duduk di sini dan menyaksikannya terjadi. Dalam pikirannya, dia melihat Maria menyeruput kopi beracun. Lalu menjatuhkan cangkir, Maria mulai tersedak, batuk, memohon Bianca untuk mengampuni hidupnya. Bianca begitu tenggelam dalam pikirannya hingga ruangan menjadi sunyi. Maria memeriksa dengan Lady Crawford yang meminta maaf dan bergabung kembali dalam percakapan. Gadis itu menjelaskan bahwa dia pindah ke ibu kota karena kesehatan ibunya yang buruk. Maria seharusnya tetap di pertanian jika dia bisa menangani perawatan itu sendiri. Dia tersenyum, berterima kasih kepada Bianca atas bantuannya dan bermimpi suatu hari melakukan hal yang sama untuk orang lain.
Sang Herone dengan kering mencatat bahwa dia membantu orang bukan hanya karena kebaikan hati, tetapi untuk terlihat baik di mata orang lain. Tetapi Maria berpikir bahwa itulah yang dimaksud dengan menjadi baik di dunia yang keras ini. Menjadi orang yang baik jauh lebih sulit daripada menjadi kejam. Tetapi Lady Crawford terus melakukan hal yang benar. Itulah yang membuatnya benar-benar baik. Gadis itu berpikir dengan penuh semangat dan memberitahu Bianca untuk tidak peduli dengan apa yang orang asing katakan tentangnya. Kemudian menonton dari jendela. Saat Maria naik ke dalam kereta, sang pahlawan berpikir betapa manisnya gadis itu. Bianca tidak bisa memahami bagaimana karakter bukunya bisa membunuhnya. Sang pahlawan tidak pernah hidup dengan naskah orang lain. Dia bekerja keras untuk mencapai posisinya saat ini. Keesokan harinya, Bianca pergi untuk berbicara dengan Ricardo tentang sesuatu yang besar. Lord Winchester awalnya berpikir dia salah dengar, tetapi saat sang pahlawan mengulangi bahwa dia ingin memutuskan pertunangan mereka. Awan gelap tampak segera berkumpul di atas kepalanya. Cerita membawa kita kembali ke masa kecil karakter utama ketika Pangeran Asel melompat ke arah Bianca menuntut agar dia meminta maaf karena merusak pakaiannya. Gadis itu menggenggam tangannya dengan cemas berusaha meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Bianca memang menumpahkan jus pada pangeran, tetapi itu sepenuhnya tidak sengaja. Tiba-tiba Ricardo masuk ke dalam argumen, memberitahu Usel untuk berhenti menempatkan gadis itu dalam posisi yang canggung meskipun dia menawarkan pakaiannya sendiri kepada pangeran. Dengan sarkastis mencatat bahwa itu akan terlihat buruk. Asil tidak mau tenang. Saat itu pelayan muncul dan menyelamatkan situasi. Karena Asil harus kembali, dia berjanji kepada Ricardo bahwa dia akan membalasnya. Saat pangeran pergi, Bianca berbalik kepada Ricardo dan bertanya mengapa dia membelanya. Ricardo meminta maaf kepada gadis itu karena memberinya kursi yang terlalu rendah untuk duduk dengan nyaman. Dia berlutut di depan Bianca dan sambil tersenyum mengakui bahwa dia seharusnya lebih memperhatikan hal ini. Ricardo bahkan tidak memikirkan tamunya. Jadi dia memutuskan bahwa adalah hal yang benar untuk meminta maaf kepadanya, tetapi ibunya mengajarinya bahwa hanya pecundang yang meminta maaf. Dan seorang wanita sejati tidak pernah terjebak dalam situasi yang membutuhkannya. Ricardo tertawa dan berkata bahwa dia sudah banyak belajar untuk seseorang yang masih muda. Kemudian dia menambahkan bahwa dia pasti akan tumbuh menjadi seorang wanita sejati dan itu membuatnya tersipu. Senyumnya yang manis dan penuh perhatian. Mungkin itulah mengapa Bianca jatuh cinta pada Ricardo. Di saat itu dia mulai bermimpi untuk menjadi seorang Duchess dan mencapai itu. Tetapi sekarang menjadi seorang Duchess. Atau menikahi Ricardo bukanlah prioritas utamanya, jadi untuk mengubah takdirnya, dia pergi kepada tunangannya untuk memutuskan pertunangan mereka setelah mengumpulkan pikirannya tentang berita yang tidak terduga. Ricardo mengingatkan Bianca bahwa dialah yang menginginkan ini saat mereka bertunangan. Mereka masih terlalu muda. Sebagai anak, yang bisa dia lihat hanyalah apa yang ada di depannya. Dan dia membuat keputusan yang terburu-buru. Bagi Ricardo, itu terdengar seperti tidak ada ketulusan yang nyata dalam keputusan itu. Bianca dengan dingin menjawab bahwa dia hanya ingin menjadi seorang Duchess. Menjadi putri seorang markuis, status sosial itu benar-benar menarik baginya. Sekarang dia menyadari ada sesuatu yang lebih indah di luar sana dan ingin memperbaiki kesalahan masa lalunya. Ricardo tidak bisa percaya pada ketiba-tibaan kata-katanya. Mereka seperti sambaran petir yang tiba-tiba muncul dari langit. Dan dia ingin tahu apakah ada pria lain yang terlibat. Bianca tersinggung dengan keraguannya terhadap kesetiaannya. Sebenarnya Bianca tidak mengharapkan reaksi Ricardo. Dia pikir Ricardo akan menerima perpisahan itu dengan tenang. Dia adalah orang yang lari ke wanita lain. Bianca tidak akan mati, jadi dia bersedia melepaskannya untuk mengubah takdirnya. Jika dia jatuh cinta pada pria lain, perpisahan itu akan masuk akal, kata Ricardo, tetapi Vin Caesar menjelaskan bahwa ini tidak akan terjadi, tidak ada cara, karena dia memiliki kepentingan besar pada gadis itu. Jadi Ricardo tidak membatalkan pertunangan, Bianca membeku. Cerita ini mungkin telah mengambil arah baru, dia harus memeriksa akhir cerita itu. Mungkin, hanya mungkin, dia dan Ricardo benar-benar berakhir bersama, di rumah dia berlari menuju buku terkutuk itu. Bagaimana jika dia tiba-tiba menjadi karakter utama sekarang? Dia mulai membaca dari saat Maria memohon kepada Ricardo untuk menyebut namanya. Tetapi dia tidak mau, tidak melihat poinnya, tetapi gadis yang bergetar ketakutan selama waktu di ibu kota. Dia mulai mengembangkan perasaan untuk tuan itu. Dia jatuh cinta pada Vin Caesar. Dan tiba-tiba Bianca, mantan penjahat, adalah cinta pertama Ricardo. Sekarang dia yang diracuni oleh Maria. Terengah-engah kehabisan napas saat dia terjatuh tak berdaya. Dia berdiri di sana menyaksikan wanita yang sekarat dengan hati yang sedingin es.
Bianca menyatakan. Bahkan ini pun tidak akan mengubah perasaannya terhadap Ricardo. Maria tahu ini tetapi menganggap semuanya masih dalam kendali. Dengan tatapan yang benar-benar gila, dia berkata jika dia tidak bisa memenangkan hati Ricardo, dia akan mengambil tubuhnya. Tidak masalah setelah menyelesaikan buku itu. Bianca meledak. Mengapa dia selalu mati di akhir? Tidak peduli bagaimana cerita berputar. Sang pahlawan tidak tahu apakah ini kutukan atau kehendak ilahi, tetapi dunia pasti tidak akan tenang sampai dia mati. Tetapi gadis itu tidak akan menyerah, dia akan melakukan segala yang dia bisa. Bianca tiba-tiba mengunjungi tempat Maria tanpa pemberitahuan, dan Maria bersinar, bergegas untuk menyambutnya. Mereka saling menyapa, keduanya jelas senang bertemu satu sama lain. Maria sudah lama ingin mengundang Lady Crawford untuk minum teh, jadi dia sangat senang bisa mengundangnya. Setelah duduk di pavilion taman, Bianca mengakui bahwa dia sedikit ragu pada awalnya, tidak ingin melanggar batas, tetapi ketika dia mendengar tentang ibumu, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia harus datang dan menyerahkan ini. Mata Maria membelalak saat dia membuka amplop, tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dia tersenyum dan berkata untuk menerima hadiah itu. Berharap ini bukan beban bagimu. Di dalamnya ada surat rekomendasi untuk membawa Ibu Maria ke Rumah Sakit Saint Luminiki, yang terhubung dengan biara yang mendanai perkebunan Crawford. Dan meskipun Bianca yakin keluarga Wensbury telah memeriksa rumah sakit terbaik untuk mengobati TB, Dr. Kenwell adalah yang terbaik, tetapi Maria mendengar bahwa Dr. Kenwell tidak menerima pasien baru. Itulah sebabnya Lady Crawford menulis surat itu. Berharap itu bisa membuat ibunya masuk dalam daftar pasien Dr. Kenwell. Mata Maria berkaca-kaca dan dia memeluk Bianca, mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Meskipun Crawford mengatakan untuk tidak berterima kasih padanya, Maria yang senang bisa membantu memanggilnya seorang penyelamat sebenarnya. Tindakan ini meredakan beberapa kekhawatiran sang pahlawan, hanya makhluk buta cinta yang bisa membunuh seseorang yang telah membantu ibunya. Marquise Wensbury mendekati pavilion. Marquise sangat senang melihat Lady Bianca dan tamunya meskipun dia tidak diberitahu sebelumnya tentang kunjungan gadis itu. Sang pahlawan meminta maaf atas kunjungan mendadak itu, tetapi keluarga Wensbury benar-benar senang melihatnya setelah sekian lama. Marquise menanyakan kesehatan orang tua Bianca dan mengagumi kecantikannya yang luar biasa. Kemudian dia menambahkan bahwa setiap kali dia melihat gadis manis seperti itu, dia berharap dia memiliki seorang putri alih-alih hanya seorang putra. Bianca tidak mengerti mengapa Marquise mengatakan itu, tetapi dia memperhatikan betapa gelisahnya Maria. Lagi pula, meskipun Maria adalah anak tiri, dia tetap anak tidak sah suaminya. Namun itu bukan alasan untuk memperlakukan gadis itu seperti itu. Marcus Wensbury menerima Maria dan istrinya harus menerima kenyataan itu. Menggenggam tangan Bianca, Marquise menyatakan bahwa Reinhard akan segera tiba dan mereka harus bertemu sebelum dia pergi. Dia memberitahu gadis-gadis itu untuk tidak membuang waktu di bawah terik matahari dan untuk masuk ke perkebunan untuk minum teh. Menatap Maria, wanita itu bertanya apa yang mereka lakukan dan gadis itu tampak memerah. Bianca melompat membela Maria, mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan teh di sini, di pavilion. Sang pahlawan mengatakan bahwa dia suka mengobrol dengan Maria. Ketika Marchioness mencoba mengajak gadis-gadis itu masuk, suaminya memukulkan tongkatnya ke tanah dan menyatakan bahwa dia ingin menikmati sinar matahari. Dengan marah, dia pergi sambil menggerutu berharap mereka bisa mengobrol dengan putrinya yang berharga. Dia bisa merasakan betapa terjebaknya Maria, Bianca hanya bisa membayangkan betapa lebih buruknya keadaan akan menjadi setelah dia pergi. Hati gadis itu dipenuhi rasa kasihan. Marquise bergabung dengan gadis-gadis itu, berterima kasih kepada Bianca meskipun dia telah menyewa seorang tutor. Beberapa pelajaran hanya bisa datang dari kelompok usia yang sama, kata sang pahlawan. Maria sudah melampaui semua harapannya. Marquise bercanda bahwa pujian yang berlebihan mungkin akan membuatnya sombong, tetapi Maria berjanji untuk terus mendorong dirinya sendiri. Bianca mendengarkan, mencoba memahami seberapa erat ikatan mereka sebenarnya. Marquise mengingatkan Maria tentang debutan tebal yang akan datang. Dia sebaiknya mulai mempersiapkan diri. Maria ragu, bertanya apakah mereka terburu-buru. Lagi pula dia baru saja seorang rakyat biasa tidak lama yang lalu. Tetapi Marquise tidak mau mendengar keluhan lebih lanjut. Dengan kecepatan ini, Maria tidak akan bisa masuk ke dalam masyarakat atas. Bianca melihat ketegangan di wajah gadis itu dan menawarkan untuk membantu. Debutan tebal adalah tempat di mana para wanita kelas atas diperkenalkan ke masyarakat setelah mereka berusia 18 tahun.
Acara besar ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk mendapatkan suami di masa depan. Biasanya, para gadis mendapatkan bantuan dari ibu mereka. Tetapi tidak untuk Maria. Mengingat sikap Marquis Sewensbury, ini akan menjadi bencana total. Bianca berpikir ini bisa menjadi tiket emasnya. Jadi, dia tersenyum ramah dan menawarkan bantuannya. Maria duduk di kamarnya, menatap murung di cermin sambil menyisir rambutnya. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. "Masuk," panggilnya. Reinhard berdiri di ambang pintu, memeriksa Maria. "Hampir siap," jawabnya. Reinhard mengatakan bahwa ayah mereka khawatir tentang dia yang menemukan pasangan dansa untuk debutan tebol. "Ada seseorang di pikiranmu?" tanya Reinhard. Dia hanya menundukkan matanya dengan diam. "Jangan khawatir," katanya. "Aku akan mengurusnya jika kamu tidak bisa." Maria tidak mengenal pria-pria yang memenuhi syarat, dan bahkan jika dia melakukannya, ayah mereka tidak akan pernah setuju. Anak-anak desa tidak cukup berstatus. Masyarakat atas memiliki aturannya, kata Reinhard. Buktinya terletak pada hubungan ayah mereka dengan Ibu Mari. Tetapi saudaranya memberitahunya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa jika dia beruntung, dia akan menikahi seseorang yang sebenarnya dia sukai. Mendengar ini, yang bisa dipikirkan Mari hanyalah satu orang. Pria yang tepat yang menangkap pencuri di festival. Penjaga yang diajak bicara mengatakan bahwa dia adalah putra Duk. Itu berarti dia akan ada di bal yang akan datang. Dan jika Mari beruntung, dia akan melihatnya dan mereka bisa berdansa. Dia sangat ingin memenangkan hatinya dan berpegang pada seberkas harapan. Seperti yang dilakukan ibunya, tetapi pikirannya melayang jauh, dia mencoba untuk mengusirnya. Bianca menatap gaun kuno Mari yang langsung dari era neneknya dengan terkejut. Namun, Mari menganggapnya cantik. Meskipun dia ingin memilih gaun ini, sang pahlawan bersikeras bahwa itu tidak akan terjadi di bawah pengawasannya. Reinhard menghela napas di samping mereka dan Bianca bertanya apakah dia ingin ikut bicara. Di bawah tatapannya, dia memerah dan mengakui bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang gaun. Dia berkata gaun itu tidak cocok untuk mereka dan memberitahu Mari untuk berganti dengan yang dia pilih. Mari ragu-ragu dan Bianca memberinya dorongan tajam. Kebenarannya adalah sang pahlawan senang bisa keluar dan menenangkan pikirannya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan hal itu di rumah, terutama setelah menerima surat itu. Keluarga Finchaiser menawarkan kepada Crawfords untuk mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Direncanakan sekitar sebulan dari sekarang, Reinhard memotong pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih karena telah membantu saudarinya. Dia ingin menyapa Bianca. Ketika dia tiba di kediaman mereka, tetapi melewatkan sumpahnya untuk memperbaikinya lain kali dengan keramahan yang layak, dia berjanji. Bianca merasa canggung dengan semua perhatian itu, tetapi dia tetap mengucapkan terima kasih padanya. Maria akhirnya keluar dari ruang ganti mengenakan gaun yang dipilih Bianca untuknya. Sang pahlawan wanita menatapnya dengan tatapan yang membuat Maria berpikir sejenak bahwa dia tidak terkesan. Tetapi Bianca tersenyum dan mengatakan bahwa gaunnya sempurna. Maria akan menjadi debutan yang luar biasa. Sekarang yang perlu dilakukan sang pahlawan wanita adalah mencarikan Maria pasangan, tetapi Ricardo adalah satu-satunya pria yang bisa dia bayangkan. Jika Bianca ingin bertahan, dia harus mendorong mereka bersama. Dan meskipun dia tahu bahwa entah kenapa dia tidak bisa berhenti berpikir bahwa seharusnya dia yang berada di sisi Ricardo, keesokan harinya Bianca bertemu dengan pangeran. Esel merasa kecewa setelah menunggu lama untuknya, dia muncul meminta dokumen palsu. Bianca meminta maaf karena telah mengecewakannya. Dia terkulai di sofa dan memperbaiki segel. Ini bukan tentang dokumen palsu, ini tentang mempercepat segalanya. Pangeran dengan main-main mencatat bahwa Bianca menggunakannya lagi, meminta untuk memindahkan tempat penampungan yang dia sponsori ke gedung baru. Sekarang dia mengerti mengapa rumor mengatakan bahwa Bianca, bunga masyarakat atas, akhirnya kehilangan akal, menyilangkan tangan di dada. Dia menyatakan bahwa dia tidak punya pilihan, dokumen untuk mengganti gedung adalah mimpi buruk, itulah sebabnya dia mengadakan pesta amal. Dia sudah berjanji kepada direktur panti asuhan bahwa dia akan menyelesaikannya. Asiel menatapnya. Lalu dia berkata dengan penuh pemikiran. Dia bukan Bianca yang dia kenal sebelumnya. Bianca bertanya, jadi bagaimana tepatnya dia melihatnya sekarang, meskipun pangeran tidak tahu bagaimana menjawab. Dia mengatakan bahwa dia masih menyukainya, versi apapun. Asiel meletakkan cangkirnya dan berdiri. Dia berjalan mendekati Bianca dan berjanji untuk melakukan apapun yang dia minta. Dengan satu syarat,
Dia ingin Bianca melihatnya dengan cara yang sama seperti dia melihat Ricardo. Bianca menjawab, pria sempurna sepertimu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Tetapi Asiel mengingatkannya bahwa dia masih memilih Ricardo. Bianca menyadari ekspresinya terlalu serius untuk sebuah lelucon. Dia tidak pernah membayangkan seseorang yang secantik Asiel bisa benar-benar cemburu. Pangeran meluncur ke kursi di seberang gadis itu dan untuk kesekian kalinya mendesaknya untuk memanggilnya dengan namanya. Bianca tetap diam sejenak. Tetapi tatapan penuh harapnya akhirnya membuatnya terpecah. Dia membisikkan Asiel. Dia mengedipkan mata padanya dan berjanji untuk melakukan apapun yang dia minta mulai sekarang. Nama yang dia berikan kepada Bianca seperti mengucapkan mantra. Dia bersumpah keinginannya akan menjadi kenyataan. Selama dia memanggilnya Azel, sebuah ide liar tiba-tiba menghantam gadis itu. Cara yang dijamin untuk menulis ulang takdirnya mungkin sedang duduk tepat di depannya. Dan dia bisa memilih jalur yang sama sekali baru. Sementara itu, tunangannya, Ricardo, terfokus pada cincin pernikahan dengan tatapan terpesona. Pada malam pesta, Maria bertanya kepada Bianca apakah dia benar-benar membawanya. Bianca mengipas dirinya dan menjawab persis seperti yang saya katakan. Gadis itu sangat gugup. Dia tidak tahu harus berbelok ke arah mana. Maria tidak bisa percaya ini, nyata dia yakin dia sedang bermimpi tentang Lord Vinkaiser yang mengantarnya ke pesta dansa. Bianca berdiri meletakkan tangan di bahu gadis itu dan mencoba menenangkannya mengulangi ini nyata. Oke. Dia berkata dia mengenal Lord Vinkaiser secara pribadi dan menjamin kejujurannya, sebenarnya tidak mudah untuk meyakinkan Ricardo. Tetapi dia akhirnya menyerah. Maria berterima kasih kepada Lady Crawford tetapi dia tidak bisa memikirkan bagaimana membalas kebaikannya. Gadis itu mengakui bahwa ketika mereka pertama kali bertemu, Bianca terlihat sedikit dingin dan menakutkan. Tetapi semakin mereka berbicara semakin dia melihat betapa tulusnya hati Bianca. Sebenarnya Ricardo masuk dan menangkap gadis-gadis itu di tengah percakapan. Dia dengan datar bertanya apakah kalian berdua sudah selesai. Siap untuk pergi. Setelah jeda singkat Bianca melangkah maju dan memperkenalkan Ricardo kepada Maria, gadis yang dia sebutkan sebelumnya. Kemudian Bianca berkata kepada Maria, kamu mungkin ingin memperkenalkan dirimu kepada Lord Kaiser. Maria gagap saat memperkenalkan diri. Terbata-bata saat dia memberitahu Ricardo. Ini adalah kehormatan untuk bertemu denganmu. Dia menyebutkan insiden festival di mana Sir Vinkaiser menangkap orang yang mencuri uangnya. Ricardo mengunci pandangannya dengan Maria mencoba mengenalinya ketika akhirnya dia ingat. Dia akhirnya mengenalinya dan Maria terkejut. Dia tidak menyangka dia akan mengingatnya. Ini seperti salah satu dongeng, kau tahu, yang dimana takdir mempertemukan orang-orang. Dan mungkin dia benar-benar akan hidup bahagia selamanya. Bianca tetap di belakang. Diam dan membiarkan momen itu berlangsung tanpa ikut campur. Tiba-tiba Ricardo berkata, itu gaun yang sangat bagus, omong-omong jeda sejenak. Sebelum Bianca menyadari bahwa kalimat itu ditujukan untuknya, Maria mundur dari Lord Kaiser mengulanginya. Lady Crawford memang terlihat menakjubkan. Sang pahlawan tidak tahu apa yang coba dilakukan Ricardo dan saat itu seseorang masuk ke dalam ruangan. Berbalik, semua orang melihat pangeran berdiri di pintu masuk di sini untuk Bianca seperti yang dia janjikan. Achel menyadari ketegangan dan tertawa bertanya apakah mereka senang melihatnya atau tidak. Ricardo meraih tangan Bianca dan bertanya apa maksud pangeran dengan janji itu. Sang pahlawan mencoba menjawab. Tetapi Achel memotongnya dengan melangkah lebih dekat. Dia mengulurkan tangannya, apakah kita akan berdansa sekarang? Bianca terjebak di antara dua pria. Masing-masing menggenggam tangannya, para debutan muda berputar dengan pasangan mereka di lantai dansa. Bianca duduk di samping Achel. Sementara bangsawan berbisik dalam keterkejutan. Sang pahlawan marah pangeran merusak ini dengan Ricardo. Tetapi dia bersikeras itu hanya sebuah lelucon. Achel mendekat. Lihat wajah Vinkaiser. Total terkejut, dia tidak ingat kapan terakhir kali dia melihat emosi di wajahnya yang dingin itu sebenarnya. Itu membuatnya sedikit tertawa. Bianca mengeluh karena kamu, aku harus menjelaskan semuanya kepada Ricardo. Pangeran mengangkat bahu. Santai. Semua orang tahu Vinkaiser bukan pasangan dan samu malam ini. Orang lain bisa menggantikan. Ini jelas paling cocok untuk pangeran mahkota. Maksudku mereka harus menjaga citra mereka. Achel terkejut bahwa Ricardo ikut dengan Putri Marquess Wensbury yang muncul entah dari mana. Seperti ada seseorang yang mengendalikannya dengan cara yang aneh. Dia memberikan Bianca selembar kertas yang dibawanya sebagai penyemangat kecil. Mencoba menghiburnya, Bianca menyadari ini adalah dokumen untuk memindahkan tempat penampungan ke gedung baru. Dan berterima kasih kepada pangeran, dia meminta pelayannya, Emily, untuk membawa dokumen itu ke kamarnya. Achel menatapnya sejenak tanpa berkedip.
Lalu dia tiba-tiba berkata, "Kamu adalah pemborosan kecantikan yang langka." Wajah Bianca bersemu merah karena pujian itu, tetapi pangeran benar-benar mengatakannya dengan serius. Melayani Nona Crawford muda adalah bagian dari tugasnya dan dia melihatnya sebagai kesempatan yang langka. Acel berdiri dan menawarkan Bianca sebuah tarian. Itulah yang dia maksud dengan mengikutinya setelah semua. Bianca menjawab bahwa dia tidak bisa menolak pangeran mahkota. Lalu dia menyelipkan tangannya ke telapak tangan Acel yang terulur. Begitu mereka melangkah ke lantai dansa, kerumunan meledak dengan kedatangan Lord Winchester dan Maria dari House Wensbury. Bianca berbalik untuk melihat mereka turun dari tangga megah. Maria jelas terlihat gelisah, melirik ke arah Ricardo. Tetapi dia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga seolah-olah mengabaikannya. Bianca mendengar kerumunan membicarakan wajah baru di masyarakat tinggi. Dia mengerti, semuanya akhirnya mulai bergerak. Dia mencoba berlaga seolah semuanya baik-baik saja tetapi menangkap Ricardo menatapnya. Tepat saat itu Maria terjatuh dari tangga, pergelangannya terkilir. Tetapi Vin Kaiser menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Dia berterima kasih padanya, pipinya memerah karena betapa dekatnya mereka. Acel berkata bahwa Maria dan Ricardo terlihat seperti pasangan yang solid. Tetapi Bianca berpura-pura tidak peduli sama sekali. Menari dengan pangeran, dia menyadari kata-katanya sebenarnya lebih menyakitkan daripada yang dia kira. Acel yang belak-belakan memperhatikan ekspresi Bianca yang teralihkan. Dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia hampir tidak bisa mengikuti tarian. Hatinya bergetar dengan ide bahwa penasihatnya mungkin akan masuk kapan saja untuk menariknya pergi karena tugas. Bahkan Osil mengatakan hanya menari dengannya membuat detak jantungnya meningkat. Bianca menggoda bahwa membuat wanita pingsan jelas adalah keahliannya. Pangeran mengerutkan dahi. Mengkhawatirkan kenyataan bahwa itu bahkan tidak berhasil padanya. Jika berhasil, dia sudah akan menyebutnya putri mahkota. Dia menatap ke arah lain, menyentak bahwa kamu tidak boleh bercanda tentang hal-hal seperti ini. Diam-diam dia terkejut betapa Acel selalu tetap tenang. Bianca bertanya-tanya. Apakah dia akan tetap sama jika dia menjadi putri mahkota? Bisakah dia berhenti hidup dalam ketakutan seseorang akan merebut tempatnya atau menyelipkan sesuatu ke dalam minumannya? Osiel tersenyum dan menyatakan bahwa dia sangat serius. Jika gelar Duchess tidak memuaskannya, dia selalu bisa datang padanya. Dia akan selalu menunggu. Bianca tiba-tiba merasakan tatapan berat Ricardo. Seolah-olah dia adalah wanita menikah yang berselingkuh dari suaminya. Sang pahlawan berterima kasih kepada Usil untuk tarian tersebut dan meminta untuk menjauh sejenak untuk merapikan make-up-nya. Sang pangeran berjanji akan menunggunya di sini, tetapi begitu dia sendirian, seorang wanita berlari menghampirinya dan mencoba menghindari percakapan dengan menyebut nama Bianca. Hanya untuk menemukan bahwa Bianca telah menghilang, Ricardo meninggalkan kencannya dan mengejar sang pahlawan. Sementara itu, gadis itu berdiri di depan cermin berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar dan merapikan pikirannya. Dia mencoba bertindak seolah-olah Ricardo menari dengan wanita lain tidak mengganggunya, tetapi di dalam hatinya, emosinya seperti badai. Mungkin itu karena sang pahlawan mengingat masa lalu. Bianca memaksa dirinya untuk mengumpulkan kekuatan dan terus berpura-pura bahwa dia baik-baik saja. Pintu tertutup di belakangnya. Dan Ricardo melangkah masuk ruangan, menatap gadis itu dengan serius, dia berkata kita perlu bicara. Dia menuntut untuk tahu mengapa dia memintanya untuk menemani Maria ke pesta, menurut Bianca. Dia hanya berusaha membantu seorang gadis yang berada dalam situasi sulit, itu saja. Tetapi ketika Kaiser menganggap niatnya tidak baik. Dia mengatakan bahwa dia dan Maria adalah tim yang hebat dan sekelompok orang di ruangan itu berpikir mereka adalah pasangan yang solid. Yang benar-benar membuat Ricardo merasa tidak nyaman. Dia bertanya apakah itu sebabnya dia bersama Acel hari ini, tetapi Bianca membalas bahwa sang pangeran hanya bercanda dengannya. Ditambah lagi Bianca tidak memilih pendamping. Karena dia tahu dia akan disibukkan dengan perencanaan acara, tetapi Ricardo tidak percaya. Dia masih meninggalkan tunangannya untuk wanita lain agar bisa menghabiskan malam dengan pria lain. Bianca marah, kata-katanya membuat seolah-olah dia berselingkuh atau sesuatu ketika Kaiser tidak bisa membantah bahwa ini adalah kekacauan total. Dia tidak percaya dia marah padanya sekarang. Ricardo tidak tahu betapa banyak yang telah dia tahan dan kemudian tiba-tiba dia bertanya mengapa Bianca berperilaku seperti ini. Dia pikir dia sudah menjelaskan perasaannya dengan sangat jelas. Ricardo memberitahunya untuk berhenti berpura-pura tidak mengerti bahwa dia menyukainya, dia memiliki perasaan yang nyata untuk Bianca. Dan ingin menikahinya, tetapi kemudian Bianca menjatuhkan bom,
dia tidak mencintai Ricardo dan tidak yakin apakah dia mencintainya. Juga, dia menatapnya dan menantangnya untuk berlutut sekarang dan mengucapkan janji cintanya. Tetapi Ricardo tidak akan membuat janji hidup atau mati secara sembarangan. Bianca memberikan anggukan terakhir, dia mengerti sekarang dan menuju ke pintu. Tetapi tiba-tiba Ricardo menghentikannya dengan merangkul pinggangnya. Dia menariknya dekat dan mengungkapkan perasaannya. Dia berkata bahwa Bianca adalah wanita paling istimewa yang pernah dia temui. Ricardo menggenggam jarinya dan bersumpah akan selalu mendampinginya. Dia ingin menjadi orang terdekatnya, itulah cinta, katanya. Sang pahlawan membeku dan berbisik, jangan lakukan ini, Ricardo. Dia bingung tetapi Bianca menjauh, berdiri dengan kepala tertunduk. Bianca tiba-tiba bertanya-tanya bagaimana jika dia benar-benar mencintai Ricardo. Maka dia akan mengabaikan apapun yang ada di buku itu dan berhenti takut akan kematian. Tetapi jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak lebih baik dari Ricardo. Dia meninggalkannya untuk bertahan hidup. Dia berpikir mereka tidak saling mencintai. Ini bisa menjadi akhir. Kembali di aula, Bianca bertanya kepada pelayan apakah ada yang terjadi saat dia pergi. Dia bertanya di mana Maria dan akhirnya menyadari dia berdiri di sana. Gadis itu sendirian. Jelas yang lain tidak akan menerimanya. Mereka membicarakan bagaimana dia tidak memiliki sopan santun dan tanpa malu-malu menginginkan tempat orang lain. Tetapi tepat saat Maria akan membalas, seseorang memotongnya. Berbalik, Lady Katie melihat Bianca mendekat dan menyapanya dengan senyuman. Gadis itu berbicara antusias tentang pesta Crawford. Memotong obrolan ringan, dia bertanya kepada Katie apa yang sebenarnya terjadi di antara para wanita. Dia mengatakan mereka hanya mengobrol dengan ramah. Dan dia merasa berkewajiban untuk menyebutkan kekacauan itu. Menurut pandangan Katie, si gadis desa yang tidak sah itu tanpa malu-malu menggoda pria yang sudah dimiliki. Dia mengira Bianca pasti merasa sulit untuk menyaksikannya. Tetapi sekarang setelah kata-katanya, Maria tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi dan jika dia memiliki sedikit rasa malu, dia harus berhenti menggoda tunangan Viscount Finn Kaiser. Kate Chonvo, putri Count yang selalu diikuti oleh rombongannya, adalah sumber informasi yang berharga untuk gosip. Dia biasanya menjadi sekutu yang membantu bagi Bianca, tetapi kali ini dia menjebak Maria. Seharusnya dia tidak tahu tentang pertunangan mereka tanpa tahu dia akan melakukan apapun untuknya. Menatap Katie dengan tajam, sang pahlawan menyatakan bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Dia adalah orang yang meminta Ricardo untuk menemani Maria. Dan bertentangan dengan apa yang mungkin terlihat, dia tidak sedikit pun khawatir. Percakapan itu menarik perhatian Asel. Dia menyaksikan dengan senyuman saat Bianca terus mendesak Lady Kate. Mengisyaratkan bahwa dia mungkin berpikir ada semacam perselisihan dengan Ricardo karena kekurangan dirinya sendiri. Gadis itu dengan gugup bersikeras sebaliknya. Mengatakan bahwa dia bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti itu, jadi Bianca kemudian bertanya apakah Kate berpikir Lord Finn Kaiser akan mengkhianati kepercayaannya dan jatuh cinta pada orang lain. Itu benar-benar membuat gadis itu terkejut. Dia mengakui kesalahannya dan bersumpah bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menghina salah satu dari mereka. Dia meminta maaf atas masalah tersebut dan segera pergi dengan cepat bersama teman-temannya. Melihat mereka pergi, sang pahlawan bertanya-tanya bagaimana dia bisa memperbaiki ini sekarang. Dia berbalik kepada Maria dan bertanya apakah mereka bisa bicara. Gadis itu menghindari tatapan Bianca tetapi dengan patuh setuju. Mereka melangkah keluar ke balkon untuk berbicara secara pribadi, jauh dari mata yang mengintip. Rencana sang pahlawan hancur. Sekarang dia bertekad untuk memperbaiki segalanya. Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Maria mulai mengucapkan selamat atas pertunangan setelah memberikan ucapan selamat. Dia berharap itu tidak terdengar aneh, dia tidak pernah pandai dalam nada yang tepat. Bianca menatap gadis itu dengan terkejut saat dia meminta maaf atas ucapan selamat yang terlambat. Dia menjelaskan bahwa dia secara tidak sengaja menyimpannya sebagai rahasia. Karena dia pikir Maria ingin Lord Finn Kaiser menemaninya, dia mencoba menjodohkannya dengan pasangan yang luar biasa. Sang pahlawan mengatakan bahwa dia takut untuk membahasnya sebelumnya jika itu menyakiti perasaan gadis itu. Atau merusak debutnya. Tetapi mengejutkan Bianca, Maria menggenggam tangannya dan berkata dengan kilau di matanya bahwa ini adalah debut terbaik yang pernah ada. Sang pahlawan tidak percaya gadis itu tidak marah padanya. Jika bukan karena dia dan Lord mungkin sudah bersama. Maria terkejut dengan kata-kata itu dan memohon padanya untuk berhenti. Dia dan Ricardo terlihat seperti diciptakan untuk satu sama lain.
Dia mengakui bahwa Lord Vinkaiser adalah pria paling sempurna dan menawan yang pernah dia temui. Seorang kesatria bangsawan yang membantu orang tanpa meminta imbalan. Tetapi Maria tidak bisa marah pada Bianca. Karena dia menyukai Ricardo Crawford, dia bahkan tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia mencoba membuat gadis itu bahagia. Jadi sekarang dia semakin menyukainya. Ricardo melihat Bianca berbicara dengan Maria di balkon. Dia berjalan mendekat tepat saat Nona Wensbury memberitahu sang pahlawan betapa dia mengaguminya. Ricardo memberikan tatapan tajam pada Bianca dan bertanya apakah dia perlu melakukan sesuatu yang lain. Sang pahlawan menatap ke arah lain, bingung, dan berterima kasih padanya atas semua yang telah dia lakukan. Ketika dia bertanya apakah Bianca memiliki sesuatu lagi untuk dikatakan, dia menjawab tidak. Ricardo berkata dia akan pergi. Lalu Maria menyadari ketegangan di antara mereka dan berharap mereka akan menyelesaikannya. Tetapi sang pahlawan tidak tahu bagaimana memperbaiki ide bodoh Ricardo bahwa dia jatuh cinta padanya. Saat Vinkaiser melangkah keluar dari balkon, dia bertemu Reinhard di pintu. Reinhard telah mencari-cari tempat untuk saudarinya. Jadi ketika dia melihatnya di sini, dia segera menghampiri gadis-gadis itu. Reinhard mendengar ada semacam insiden di aula dan khawatir tentang Maria. Dia memberitahu Lady Crawford bahwa para wanita sudah pergi. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan, Bianca bergegas pergi. Dia lupa. Dia perlu mengumumkan bahwa pesta akan segera berakhir. Maria memanggil sang pahlawan dengan rasa syukur bersinar di matanya. Melihat gadis ini, Bianca menyadari. Dia tidak bisa membenci gadis itu. Di rumah, Bianca mengambil buku dari rak lagi. Itu bersinar sekali lagi, menyadari ada sesuatu yang berubah dalam cerita. Dia membolak-balik untuk menemukan bab yang tepat. Dia membaca bagaimana Maria menggenggam sebuah vial racun. Air mata mengalir di wajahnya, matanya lebar dengan ketakutan saat dia menatap Lady Crawford. Gadis itu berdarah dan gemetar bersikeras bahwa ini adalah kesalahpahaman dan mulai menjelaskan tentang ibunya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan ceritanya, kehidupan Bianca memudar. Bianca menutup buku dengan keras. Marah karena ini adalah akhir yang sama lagi tetapi Ibu Maria terus mengganggu pikirannya. Crawford membaca ulang cerita itu menyadari bahwa gadis itu membunuhnya karena balas dendam. Terakhir kali Maria meracuni ibunya untuk bersama Ricardo sehingga Bianca tetap baik untuk menghentikannya tetapi sekarang setelah dia terlibat dengan gadis ini, ceritanya berubah. Dia membunuhnya untuk membalas dendam atas ibunya kemudian cerita itu berulang Maria tetap bersama Ricardo. Setelah Bianca pergi untuk menghiburnya tetapi sang pahlawan menyebutnya omong kosong. Dia tidak akan pernah membunuh siapapun dan bahkan dalam buku itu dia mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Berarti seseorang telah menghabisi Ibu Maria dan menjadikannya sebagai kambing hitam Bianca yang dianggap sebagai penjahat oleh semua orang. Maria tidak bisa menembus dunia masyarakat kelas atas. Status tidak sah, perilaku buruk, dan terlalu banyak aura polos itu. Sang pahlawan tahu tidak masalah siapa yang merencanakan melawannya. Selama dia tidak memberi Maria alasan untuk mempertanyakannya. Jadi Bianca menyebutnya tidak boleh melangkah keluar dari rumah sakit tempat ibu gadis itu dirawat. Maria tidak menyembunyikan keterkejutannya. Ada Lady Crawford di rumah sakit dia datang untuk mengunjungi ibunya. Dia tersenyum memperkenalkan dermawannya kepada wanita ini. Ibu Maria tersenyum lebar kepada Bianca. Dia mengatakan bahwa dia sangat senang mereka bertemu meskipun akhir dari buku terkutuk itu terus berubah. Sang pahlawan selalu menemui ajalnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya jadi dia akan berusaha bertindak alami, ramah, dan tidak melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Wanita itu mendekati Lady Bianca dengan mata bersinar penuh semangat. Dia mengatakan bahwa Maria telah memuji Lady Crawford tanpa henti betapa luar biasanya dia. Dia juga tahu itu semua berkat Bianca. Dia bisa mendapatkan perawatan di tempat seperti ini. Hari ini ada acara amal di rumah sakit. Dan sang pahlawan datang ke sini atas nama orang tuanya yang dipanggil ke istana kekaisaran. Maria mengetahui dari seorang perawat bahwa keluarga Crawford menyelenggarakan acara ini setiap tahun sebagai festival. Pada hari ini, kaum bangsawan berkumpul untuk minum teh di aula penerimaan. Sementara itu rakyat biasa menikmati kios pasar di taman. Bianca merasa canggung dengan betapa antusiasnya Maria berbicara tentang upaya amal keluarganya. Karena Lady Crawford mengunjungi rumah sakit untuk pertama kalinya, gadis itu menawarkan untuk ikut serta. Dia berpikir ada kesempatan untuk bersenang-senang dan mereka mungkin benar-benar menikmati diri mereka sendiri. Bianca tahu dia benar-benar perlu tetap dekat dengan Maria sekarang untuk menghindari disalahkan jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Jadi sang pahlawan menerima tawaran gadis itu. Terutama agar dia bisa melindungi ibunya dari bahaya.
Sementara itu Marquise dan Marchioness Crawford berada di istana kekaisaran. Permaisuri kemewahan Miriam Chardeento memanggil mereka secara langsung dengan tatapan dingin kepada keluarga Crawford. Dia memotong mereka dan mengatakan bahwa dia memberikan putri mereka satu kesempatan terakhir untuk bergabung dengan keluarga kekaisaran. Pasangan itu tertegun melihat Yang Mulia terdiam. Marquise tergagap meminta maaf. Mengatakan bahwa dia mengira mereka sudah selesai membahas pernikahan dengan Yang Mulia 10 tahun yang lalu, dia membalas dengan cerita tentang rumor baru yang baru saja dia dengar. Sesuatu yang pasti belum diselesaikan. Menurut informasi ini, pada gala amal terakhir keluarga Crawford, Lord Vincesar terlihat bersama wanita lain. Lady Bianca sama sekali tidak bereaksi dan menurut semua laporan, mereka akan segera berpisah. Meskipun Marquess bersikeras itu omong kosong dan mengklaim bahwa mereka telah berbicara dengan keluarga Vincaser tentang kesepakatan pernikahan, sang permaisuri mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa 100% yakin dengan anak-anak ini. Meskipun Maya membuat permintaan ini atas nama keluarga kekaisaran, dia tidak ingin mereka merasa seperti dia terlalu memaksa. Jika Lady Bianca menolak, sang permaisuri akan mundur. Tetapi untuk saat ini, dia hanya ingin gadis itu mengunjungi pangeran mahkota. Dia berpikir keluarga Crawford harus memikirkan kembali keputusan mereka demi kebaikan putri mereka. Dia masih bisa mengambil posisi putri mahkota yang masih kosong. Sementara itu Bianca sedang bersenang-senang di festival bersama Maria. Dan ibunya? Bianca terkejut melihat betapa seringnya Maria makan bersama ibunya di sini di rumah sakit. Alih-alih di rumah Wensbury, ketiga wanita itu berjalan-jalan menjelajahi kios pasar sambil menjaga percakapan ringan. Merasa semuanya berjalan dengan baik. Bianca bertanya kepada wanita itu bagaimana kabarnya. Dia mengatakan bahwa dia sudah jauh lebih baik belakangan ini. Ada saat-saat dia hampir tidak bisa berjalan. Bianca berpikir mereka seharusnya lebih sering keluar. Tetapi Maria menjawab bahwa dia tidak punya banyak waktu luang. Jadi ibunya sering berjalan-jalan sendiri ketika Maria tidak ada. Wanita itu menunjukkan kepada gadis-gadis itu gereja dekat rumah sakit tempat dia pergi untuk berdoa. Ada banyak orang di sekitar dan jika diperlukan, dia bisa meminta bantuan. Ditambah lagi, para biarawati di gereja sangat perhatian. Ibu Maria berusaha meyakinkan Bianca bahwa dia aman di sini. Tetapi Bianca memperhatikan direktur rumah sakit berlari menuju mereka. Pria yang kehabisan napas itu memanggil Lady Crawford. Dia meminta maaf karena tidak datang lebih awal. Mengatakan bahwa dia mengira Bianca akan datang ke atas sendiri. Ketika ditanya apakah ada masalah festival, dia mengatakan semuanya berjalan lancar. Baru saja melihat seorang gadis yang berkeliaran di sekitar pedagang kaki lima. Dan ingin memastikan situasinya aman, ada banyak orang biasa dan anak-anak di sekitar. Sang pahlawan bingung karena Maria sekarang juga seorang bangsawan. Lalu dia menyadari bahwa Bianca menyembunyikan statusnya saat mengunjungi ibunya. Bianca memberitahu ibunya dan putrinya untuk memaafkannya karena pergi untuk memeriksa tea party. Sang pahlawan baru saja menyadari sesuatu yang liar, itulah sebabnya dia tidak ingin bertemu Ibu Maria di tempat pertama. Magie Valone tidak disebutkan dalam buku ini, dia hanya seorang figuran latar belakang. Bianca menyuruh Payne untuk tetap dekat dengan Maria dan ibunya dan memastikan mereka tidak menimbulkan masalah. Dia perlu memperingatkan staf rumah sakit untuk tetap waspada dan tidak membuat kesalahan dengan menggantungkan gaji besar di depan mereka. Sang pahlawan juga berencana untuk menyewa pengawal. Magie masih hidup, jadi Maria tidak punya alasan untuk membunuhnya. Itulah sebabnya dia bertekad untuk menjaga wanita ini agar tidak mati. Malam itu, beberapa pria mengisi cangkir teh dengan teh. Seorang pria bertanya pada Magie yang berdiri di dekat jendela tentang acara hari ini. Dia memberitahunya bahwa itu sangat menyenangkan. Karena dia batuk, dia memberinya secangkir muk. Minumlah sebelum tehnya dingin, dia duduk di sampingnya, fokuslah untuk sembuh, Magie. Mari kita selesaikan percakapan yang kita mulai terakhir kali, katanya. Magie cemberut, tunggu, apa yang kita bicarakan? Bianca duduk di gazebo taman bersama orang tuanya. Karena mereka sudah lama tidak minum teh bersama. Bianca memesan kue favorit ibunya dan membawa orang tuanya keluar, dia tidak melupakan ayahnya. Dia menyiapkan kotak terpisah untuknya agar bisa ngemil saat bekerja di kantornya. Orang tuanya terkejut. Toko roti ini hanya menerima pesanan sebelumnya, jadi gestur Bianca berarti usaha yang serius. Bianca tersenyum, aku akan pesan lebih banyak jika kalian suka. Belakangan ini, setiap kali dia mengambil buku itu, perutnya terasa mual, dulu itu adalah bacaan nyaman favoritnya. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa memulai cerita baru. Dia terus kembali ke buku ini. Bianca tidak tidur semalam.
memeriksa pembaruan novel setiap 5 menit. Ibunya memperhatikan tatapannya yang jauh. "Kau baik-baik saja, sayang?" Dia kehilangan berat badan, terlihat pucat seperti hantu. Mata ibunya penuh dengan kekhawatiran. Bianca mengabaikannya. "Aku baik-baik saja, mari kita bicarakan hal lain." Orang tua saling bertukar tatapan tegang, siap untuk memberikan berita besar kepada putri mereka. Mereka memberitahunya tentang kunjungan terbaru mereka ke Permaisuri dan apa yang mereka diskusikan. Keesokan harinya, Bianca bergegas menemui Yang Mulia Pangeran Mahkota. Dia menyambutnya dengan senyuman dan melambai agar dia duduk. Dan apa yang mereka diskusikan keesokan harinya? Bianca bergegas mendekati Yang Mulia Pangeran Mahkota. Dia menyambutnya dengan senyuman dan melambai agar dia duduk. Dia berteriak kepada pelayan untuk membawa makanan ringan terbaik. Saat mereka duduk, Bianca menghela napas. Achelle tersenyum, sudah tahu dia di sini karena ibunya mengirimnya. Dia menyuruhnya untuk membuat dirinya nyaman. Ini akan menjadi obrolan yang panjang. Setelah pelayan menyiapkan meja dan pergi, pangeran mulai dengan meminta maaf atas campur tangan ibunya. Bianca mengakui bahwa dia sama terkejutnya dengan orang tuanya ketika mendengar tentang lamaran itu. Achelle tertawa, membahas bahwa mereka yang menikah sudah mati dan terkubur 1 dekade yang lalu. Bahkan saat dia meminta maaf, pangeran mendesaknya, untuk apa sebenarnya dia minta maaf? Untuk menolaknya bertahun-tahun yang lalu atau untuk berteriak di wajahnya bahwa dia tidak akan pernah menikahinya? Bianca menyuruhnya untuk berhenti, tetapi dia bersikeras bahwa tidak adil untuk menghadapinya seperti itu. Tetapi Bianca tajam dalam situasi sosial. Atau karena berteriak di wajahnya bahwa dia tidak akan pernah menikah dengannya, Bianca memintanya untuk berhenti, tetapi dia bersikeras bahwa tidak adil memanggilnya seperti itu. Namun Bianca sangat tajam dalam situasi sosial. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang berbeda darinya. Dia menghela napas berat meletakkan cangkir tehnya dengan keras, lalu sebuah ponsel menjatuhkan bom. Dia mendengar bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan Lord Vincaser. Bianca membeku, menurutnya kata-kata sudah menyebar tentang hal itu, tetapi dia sudah tahu sejak malam dia membawa Bianca ke pesta. Sang pahlawan berpaling dan bersikeras bahwa hubungan mereka dengan Ricardo berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada masalah di sana. Achelle mengunci pandangan dengan dia dan menunjukkan bahwa ini tidak sehat menurut pendapatnya. Dinamika mereka seharusnya sudah berkembang. Setelah 10 tahun bertunangan, tetapi Bianca berargumen bahwa tidak ada hubungan yang bisa menghindari konflik selama waktu yang begitu lama. Sang pangeran bertanya apakah dia tahu mengapa dia tidak pernah menyerah padanya meskipun dia sudah dijanjikan kepada orang lain. Ikatan mereka dengan Ricardo tidaklah buruk, tetapi juga tidak sempurna. Achelle hanya tidak merasakan cinta, hasrat, atau gairah dari keduanya. Dia telah mengamati mereka berdua selama 10 tahun. Jika dia berpikir dia tidak memiliki kesempatan sama sekali, dia tidak akan berharap, jadi Achelle selalu berpikir dia akan mendapatkan kesempatan itu pada akhirnya. Dia tersenyum dan memberitahu Bianca hari kemenangan akan segera tiba. Sang permaisuri ingin meminta dia untuk secara pribadi menyebut Achelle selama upacara kesatria. Meskipun secara teknis itu adalah tugas keluarga kaisar, Bianca memiliki hak untuk melakukannya. Lagi pula dia juga adalah komandan tunangan kesatria. Tetapi sang pahlawan khawatir orang mungkin salah paham dan menganggap dia akan dinobatkan sebagai putri Esel. Dia tahu ini juga akan memicu rumor tentang masa depan Bianca dan Ricardo. Meski begitu, pangeran ingin itu terjadi, dia akan mengungkapkan semuanya untuk gadis itu. Dan memberitahunya bahwa dia ingin merebutnya dari Ricardo. Sang pahlawan membeku lalu tiba-tiba menyadari ini mungkin benar-benar kesempatan baginya. Buku yang menyeretnya menuju kematian, semuanya tentang penjahat yang terobsesi dengan mencuri cinta Ricardo. Tetapi jika dia bisa memutus pola ini, kutukan itu mungkin akan terangkat. Dan dia bisa menghindari hal yang berhubungan dengan kematian, jadi dia memberitahu Achelle dengan tegas bahwa dia harus menjatuhkan keluarga Winchester. Pangeran itu senang dia berpikir itu bisa dilakukan. Jangan khawatir, katanya. Kita bisa meminta keluarga itu bertanggung jawab karena membiarkan tunangan putra mereka membusuk di latar belakang. Masalahnya adalah Ricardo adalah teman Achelle. Jadi dia tidak terlalu bersemangat untuk memulai pertengkaran. Sang permaisuri berencana menyebarkan rumor. Putri mahkota sudah dipilih. Asal menutup itu, di upacara mereka akan mengumumkan Bianca ada di sana sebagai komandan wanita kesatria. Tetapi bukankah itu akan merusak segalanya? Dia bertanya. Pangeran itu tersenyum. Aku telah menunggu 10 tahun untuk seorang gadis, aku bisa menunggu sedikit lebih lama. Bianca menatapnya, berpikir mungkin ini adalah cinta yang dia impikan, sebuah romansa yang menyala dibangun di atas pengabdian total. Ketika pangeran mencium tangannya,
Bianca berpikir, alangkah baiknya jika Ricardo setengah romantis ini. Tetapi kemudian Ricardo muncul di kepalanya dan tiba-tiba dia meminta maaf kepada Osol. Siapapun kecuali aku bisa memberimu cinta yang kau layak dapatkan, dia menyadari.